diperuntukkan untuk memang pemula ya, teman-teman yang memang mungkin masih bingung, yang masih belajar, tahapan belajar untuk menaikkan massa otot gitu ya. Dan aku rasa hampir semuanya sudah berketo ya, gitu ya, terutama KF gitu ya. Kalau yang belum dimulai protokolnya ya, kurangin karbo ya, badan kita bisa ngelim ya. Karena kalau kita masih masukin karbo tinggi ya, yang pertama adalah bisa terjadi inflamasi di tubuh ya, terjadi inflamasi di tubuh dan pastinya mengundang banyak penyakit ya. Nah, jadi aku udah jalan KF udah masuk 2 tahun lebih ya, di kondisi tubuh enak ya, buat bangun otot ternyata juga luar biasa gitu ya. Aku udah intensif latihan otot setahun ini ya, jadi hasilnya aku udah share tadi di FB Group ya. Nah, jadi komponennya adalah terutama kita harus latihan beban ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau menaikkan massa otot atau berat badan ya di kondisi ketosis atau tepatnya fasting on ketosis gitu ya. Jadi memang satu-satunya cara adalah latihan beban konsisten ya, sehingga massa otot kita bisa naik. Nah, itu kuncinya adalah bagaimana kita menaikkan berat badan ya, karena komponen komposisi tubuh kita dari misalnya berat badan melakukan timbangan ya, menimbang, nah itu komponennya sebenarnya dari berat timbangan kita ada 3. Om Yandri, tolong dong yang masih ada audionya bisa di-mute dulu. Maaf kalau yang audionya masih keluar. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nimbang nih ya, berat badan contoh misalnya 65 kg ya. Nah, itu komponen utamanya cuma hanya ada 3 ya, massa otot, massa lemak, sama massa tulang. Nah, itu aja. Nah, jadi sekarang kalau misalnya teman-teman sudah ber-KF ya, massa lemaknya pasti akan terus berkurang. Ya, kalau stuck yang kemarin teman-teman udah KF kemudian turun kemudian stuck, nah lakukan olahraga beban, latihan beban karena nanti akan bisa membongkar lagi body fat-nya. Ya. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi penurunan body fat itu juga akan berpengaruh terhadap pada saat kita latihan beban, ya. Semakin kita intensitas latihan beban, ya, selain massa ototnya akan naik, dia akan bisa mengurangi body fat juga. Nah, itu kuncinya. Ya, jadi akan dibongkar. Nah, jadi kuncinya itu namanya mengubah komposisi tubuh. Jadi mengubah komposisi tubuh adalah massa ototnya jadi naik, ya, kemudian body fatnya turun, dan massa tulangnya biasanya juga akan naik. Nah, tapi massa tulang biasanya naiknya tidak akan banyak, karena range orang Indonesia massa tulang itu antara 2,5 sampai 4 sampai 4,5 kg ya. Jadi tidak akan naik banyak. Jadi mungkin naiknya cuma setengah kilo ya, 1 kilo pun mungkin bisa gitu ya, tapi tidak akan mungkin sampai 2 kilo, itu jarang sekali gitu ya. Nah, jadi yang akan naik nanti adalah massa otot, kemudian yang akan berkurang adalah body fat. Nah, gitu. Jadi massa lemaknya. Jadi komponen nanti teman-teman kalau sudah mulai latihan beban, ya memang tidak bisa langsung melihat hanya ngukur timbangan aja. Jadi misalnya setiap pagi ngukur timbangan. Nah, mungkin nanti stres kalau ngukur timbangan terus. Kenapa? Karena ngelihatnya adalah timbangannya kok sama gitu ya. Nah, padahal yang terjadi komposisi tubuhnya udah berubah. Ya, massa ototnya sudah naik, body fatnya udah turun. Nah, tapi berat badannya masih sama. Nah, gitu ya. Nah, jadi sudah tidak bisa melakukan checking hanya timbangan saja ya. Nah, jadi artinya timbangan BB kita dipantau adalah untuk mengkorelasi saja gitu ya. Cara efektif pada saat kita bisa mengetahui apakah tubuh kita atau komposisi tubuh kita sudah berubah adalah ngaca ya, itu cara efektif ya. Jadi teman-teman kalau sekarang sudah mulai latihan beban ya, udah akan rutin ya, di awal aku anjurkan adalah 3 kali seminggu dulu ya, rutinin segitu dulu, jangan digeber tiap hari ya. Kalau bagi teman-teman masih pemula, digeber tiap hari akan kaget tubuhnya ya. Tubuh kita pun perlu adaptasi. Sama halnya teman-teman pada saat mulai ber-KF ya, perlu adaptasi, benar ya? Nah, jadi pada saat kita sudah mau melakukan beban, tubuh kita juga perlu adaptasi ya. Jadi jangan digeber, beratnya juga jangan terlalu berat. Naik beban juga bertahap ya. Jadi jangan misalnya kalau yang yang cewek dengan beban 1 kilo udah cukup ya, teman-teman ya, yang wanita. Kalau yang pria udah beban 4 kilo di awal itu udah sangat cukup ya. Jadi jangan bermain di ego ya. Jadi di ego dalam arti misalnya, oh kayaknya bisa nih ngangkat ya, bisa langsung 7 kilo nih kayaknya berat, oke nih masih bisa keangkat. Masalahnya bukan masalah bisa keangkat, tapi bagaimana adaptasi tubuh kita, otot kita, ya terhadap berat beban tersebut. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi kunci utama latihan beban adalah, contoh misalnya 4 kilo ya untuk cowok, gitu ya. Kemudian ujuk-ujuk teman-teman mungkin yang pria nih, ya hati-hati nih, terutama yang pria nih, biasanya ego bermain ya, gitu. Jadi misalnya, Toto 4 kilo kayak udah enteng nih, gitu ya. Naikin deh, langsung jadi 10 kilo misalnya gitu ya.
Nah, ini yang sangat berbahaya, gitu ya. Nah, jadi tubuh akan kaget. Jadi naik itu bertahap, ya. Bisa naik 1 kilo, ya 2 kilo, ya. Kalau cowok mungkin bisa naik per 2,5 kilo, ya, gitu ya. Jadi jangan naik langsung ujuk-ujuk 5 kilo, langsung naik jadi 10 kilo, gitu. Tubuh kita juga akan terlalu kaget. Nah, sehingga kemudian berpotensi akan cedera, akhirnya. Ya, itu udah banyak kejadian, teman-teman, ya. Jadi artinya, ego kita jangan dimainkan, ya. Semua harus berjalan secara nalar, ya. Antara ego dengan nalar ini harus seimbang, ya. Ego kita pada saat kita pengen melatih, oh kayaknya bisa beban lebih berat segala macam, boleh, gitu ya. Tapi kita harus nalar, kita harus jalan, gitu ya. Jadi logika kita harus jalan, kita harus rasakan tubuh kita juga, ya. Jadi jangan langsung digebeng, ya. Itu intinya, ya. Jadi seminggu 3 kali itu udah cukup, ya teman-teman, ya. Nanti baru meningkat masuk minggu kedua mungkin 4 kali seminggu, minggu ketiga baru bisa 5 kali seminggu. Nah, boleh nanti misalnya 6 kali seminggu, gitu ya. Tapi catatannya adalah kalau misalnya 6 kali seminggu, ya harus ada 1 hari yang rest, ya. Tidak boleh ngapa-ngapain, ya, harus istirahat. Karena otot berkembang itu cuma hanya ada 2, ya, tempatnya. Yang pertama pada saat kita tidur, yang kedua pada saat rest day, ya. Jadi otot kita berkembang bukan pada saat kita lagi latihan beban, bukan, ya. Kita latihan beban itu adalah menyobek otot, ya. Terjadi namanya muscle protein breakdown. Jadi otot kita disobek, ya. Nah, sehingga pada saat disobek dia bukan bertambah, ya. Tapi menyobek itulah adalah sarana untuk menambah nantinya diikuti dengan refill asupan proteinnya. Nah, gitu ya. Jadi itu yang mesti teman-teman pahami. Ya, jadi pada saat kita sudah melakukan beban, ya, menyobek otot kita, kemudian teman-teman harus siap dengan apa? Refill asupan hewaninya. Ya, kalau teman-teman belajar di KF, tentunya kita belajar fase induksi. Ya, fase induksi itu apa? Real food hewani. Real food hewani itu apa? Protein hewani. Dah, itu aja. Jadi semua protein hewani yang bisa berjalan, berenang, atau terbang, ya, hewan-hewan tersebut, itu semuanya mengandung 9 asam amino yang lengkap buat pertumbuhan massa otot kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ya, bagaimana sumber makanannya, ya, cari, ya, telur boleh, ya, kemudian ikan boleh, ayam, ya, daging sapi boleh, daging kambing boleh, yang non musim daging babi silakan, gitu ya. Nah, jadi artinya semua hewan-hewan tersebut itu bisa kita asumsi asup, gitu ya. Nah, targetkan teman-teman sudah mulai belajar menaikkan asupan proteinnya, ya, menaikkan asupan protein. Jadi kalau sekarang misalnya, nih aku ambil contoh. Ya, sebentar. Jadi misalnya sekarang, teman-teman yang biasa kemarin mungkin makan 3 telur, ya. Nah, jadi misalnya teman-teman cuma hanya kemarin makan 3 telur. 3 telur udah kenyang, ya. Sekarang udah nggak bisa lagi, ya, teman-teman, ya. 3 telur itu cuma 1 telur seperti ini proteinnya cuma 6 gram. Kalau cuma 3 telur, berarti berapa? 18 gram. Sangat jauh minim sekali. Nah, sedangkan kondisi pada saat kita membangun massa otot, kita butuh asupan protein yang sangat tinggi. Dan kondisi minimal, ya, kondisi standar, ya, kita bicara kondisi standar. Kebutuhan asupan protein minimal untuk, ya, standar tubuh kita, kebutuhan asam amino kita di tubuh kita adalah wanita 46 gram, ya, pria adalah 50 gram tanpa latihan beban, ya. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya kita sudah melatihan beban, berarti harus ada spare margin lagi, ya, di atas dari yang tadi. Nah, makanya kenapa teman-teman mulai belajar adalah menaikkan asupan proteinnya sampai dengan 100 gram per hari proteinnya. Protein, ya. Nah, jadi bukan gramasi makanannya. Nah, bagaimana tahu antara gramasi makanan dengan protein? Bisa pakai aplikasi namanya Fat Secret, ya, mungkin Mbak Beh bisa bantu tulisin, Beh. Aplikasi namanya Fat Secret, ya. Kemudian yang kedua aplikasi namanya Hitung Kalori. Ya, terserah. Kalau aku lebih prefer Hitung Kalori, ya. Kemudian lakukan timbangan dari setiap masakan yang mau dimakan, ya, timbangan kecil gini. Biasanya pasti kalau ibu-ibu pasti ada lah di rumah, ya. Nah, jadi ini aku kemana-mana bakal bawa mulu, gitu ya. Kenapa? Karena ini memang sangat penting sekali, gitu ya, untuk kita tahu gramasi makanan kita. Nah, begitu tahu gramasinya, kemudian masukin ke aplikasi, gitu ya. Gak usah persis banget, gitu. Misal ayam berapa ini sekarang, karena versinya macam-macam, gitu ya. Udah, yang penting masukin, keluar nanti proteinnya berapa. Nah, jadi kita bisa tahu, ya, perkiraan asupan protein kita. Targetkan 100 gram per hari, ya. Buat teman-teman yang refill, buat teman-teman yang IF tentunya, ya, IF 16/8, 20/4, atau bahkan OMA, ya, tetap harus dalam komposisi segitu. Bahkan yang OMAD nih, ya, kalau memang OMAD, ya 100 gram itu harus bisa masuk dalam sekali OMAD.
gitu ya, 1 meal a day, sekali makan. Nah, kalau yang misalnya IF-nya 16/8 atau 20/4, ya kunci utama pada saat kita lagi refill pertama, ya kalau bisa usahakan refill proteinnya itu 50 gram masuk pertamanya, ya minimal 30 gram. Nah, baru bisa nanti makan atau refill kedua atau bahkan ketiga, ya begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang terpenting, gimana caranya bisa naikin asupan protein? Karena kita dalam kondisi fat adapted memang gampang kenyang, ya nggak mudah lapar, ya itu memang kondisi kita dengan tubuh kondisi namanya fat adapted, ya. Nah, itu yang makanya beda dengan kondisi teman-teman masih karbo, ya. Dengan kondisi fat adapted, ya kita mudah kenyang sebagainya, tapi kunci utama bangun otot di kondisi ketosis adalah kuat fasting dan kuat makan. Nah, jadi teman-teman sekarang harus belajar makannya diperbanyak, ya gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, latihan beban. Nah, jadi latihan beban inilah atau olahraga kardio, ya karena olahraga terbagi dua sebenarnya, ya fungsinya aerob atau dan anaerob. Ya, jadi aerob, aerobik, lari, jalan, ya jalan kaki, berenang dan sebagainya itu namanya sifatnya aerobik, ya. Kalau anaerob, ya itu yang seperti latihan beban, yang nanti kemudian terjadi asam laktat, ya dan sebagainya, otot kita disobek. Nah, itu kuncinya. Ya, kalau untuk menaikkan massa otot, teman-teman harus fokusnya di latihan beban. Ya, nggak bisa dengan misalnya contoh berenang terus setiap hari, nggak bisa teman-teman. Ya, jadi fokusnya adalah di latihan beban, ya untuk menaikkan massa otot. Nah, jadi naikkan asupan real food-nya, ya real food-nya naikkan perlahan. Nah, jadi sama seperti yang tadi aku bilang, adaptasi perlu dilakukan. Yang tadi mungkin 5 telur udah kenyang, kalau misalnya telur aja ya, nah mungkin naikkan jadi 8 telur, kemudian naikkan lagi jadi 10 telur per hari, misalnya gitu ya. Nah, ini kalau telur aja ya, kombinasi tentunya. Nah, yang paling mudah untuk bisa menaikkan asupan dari food kita adalah pilih hewani yang kita senangi. Nah, jadi teman-teman sukanya apa? Ikan, ikan. Yang sukanya ayam, tambahin ayam. Yang sukanya daging sapi, daging sapi. Nah, itu akan memudahkan kita menaikkan asupan proteinnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang kedua tadi itu ya. Yang pertama naikkan, kemudian yang kedua sukai, kemudian yang ketiga jangan terlalu lama ya jeda antara setelah selesai latihan beban dengan refill. Ya, semakin cepat ya. Jadi selesai latihan beban, misalnya contoh latihan bebannya selesai jam 10 nih nanti misalnya. Kemudian semakin cepat teman-teman bisa refill setelah itu, ya. Nah, akan semakin rasa laparnya masih ada. Nah, itu kuncinya, ya. Jadi rasa lapar kita pasti ada setelah kita berolahraga. Pasti ada, ya nggak mungkin nggak ada, ya pasti ada. Nah, tapi jeda rasa lapar itu semakin dia lama, ya semakin lama 1 jam lewat, 2 jam lewat, 3 jam lewat, 4 jam lewat nggak masuk nih asupan real food-nya. Tubuh kita akan kembali lagi ya beradaptasi dengan kondisi fat adapted-nya. Jadi cepat kenyang, sehingga kenyang lagi. Nah, sehingga yang tadinya otot sudah disobek, yang butuh asupan real food hewaninya untuk memasukkan asam amino ke dalam sel otot, kemudian akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena udah cepat kenyang lagi. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harus belajar adalah bagaimana kalau bisa, ya kembali lagi ya, kalau bisa refill-nya tidak terlalu lama, ya gitu. Karena kalau terlalu lama nanti potensi kenyangnya bisa lebih cepat. Nah, sehingga pada saat kita memasukkan intake proteinnya bisa tidak bisa sebanyak yang kita inginkan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian tadi kita udah bahas ya masalah garam dan hidrasi. Jadi kondisi ketosis ya, terutama fastosis tepatnya, itu akan membuat cairan kita akan lebih cepat keluar. Ya, teman-teman nanti olahraga maupun kondisi di AC pun pasti ada keringat yang keluar. Nah, keringat kita yang keluar itu akan jumlahnya lebih banyak daripada orang yang masih makan karbo. Ya, kenapa? Karena tidak ada air lagi mengikat. Ya, nah jadi kondisi ini adalah harus diatasi dengan minumnya teman-teman harus lebih banyak. Ya, jangan malas minum. Ya, minumlah secara frekuensi berkala. Ya, jadi misalnya ya kita udah kondisi sering fasting pun, masalahnya adalah kita sering fasting nih masalahnya ya. Nah, kita kan jarang nyamil ya di kondisi fasting dan sebagainya, sehingga kondisi tubuh kita fat adapted, kita fasting, nah tidak ada istilahnya ya. Kalau kita misalnya di zaman waktu masih karbo kan kita masih sering nyamil nih, nyamil. Nah, sebenarnya pada saat nyamil kita tentunya minum, bener nggak? Nah, kondisi fasting biasanya, apalagi kita cepat kenyang, kita nggak ngerasa bahwa itu kita butuh air. Nah, itu kelemahannya ya.
Nah, jadi teman-teman harus mulai kebiasaan adalah rutin minumnya, ya. Walaupun misalnya mungkin nggak olahraga, ya. Rutin minum per misalnya 15 menit, per setengah jam, gitu ya, per jam misalnya terus, gitu ya. Itu akan membiasakan untuk kita tetap hidrasi tubuh kita. Apalagi pada saat teman-teman lagi melakukan latihan beban, ya, olahraga, ya, itu sudah harus banyak, ya. Kalau aku pribadi, ya, sebelum ini setengah jam, ya, setengah jam sebelum latihan, selama latihan, setengah jam setelah latihan, itu bisa menghabiskan minimal 2 liter, biasanya 3 liter, ya, minimal. Jadi total biasanya aku bisa habiskan dalam sehari itu 5-6 liter, ya. Standar minimal kan biasanya cuma 3 liter, ya. Nah, tapi kalau kita sudah mulai latihan beban, ya, perbanyak, tinggikan hidrasinya. Jangan takut sering pipis, ya, jangan takut sering ke belakang, pokoknya ke toilet, ya, pokoknya memang itu harus, ya, karena tendensi kita dehidrasi itu akan semakin banyak, ya, itu yang pertama. Nah, pada saat cairan keluar, ya, akan keluar juga yang namanya garam atau sodium, ya, atau natrium, sama, sodium dan natrium sama, ya. Jadi pada saat keluar, ya, sodium ini akan keluar juga, ya. Nah, sehingga potensi kekurangan elektrolit terutama sodium semakin besar. Nah, jadi ini yang teman-teman harus waspadai, ya. Jadi aku udah infokan sekarang, ya, karena teman-teman udah masih banyak nih sampai sekarang laporannya, aduh, kemarin yang baru laporan, kok tensiku naik ya coach, tahu nggak pernah nih, biasanya segini, tensi naik sebagainya. Kemudian kepala kok jadi berat ya, segala macam ya. Kemudian kok tahu lemes ya. Kemudian kemarin ini barusan dari pagi, oh kakiku bengkak ya. Tahu sebelah kenapa ya coach ya, ini segala macam. Nah, itu adalah salah satu dari banyak gejala. Yang pertama adalah gejala dehidrasi, yang kedua adalah kurangnya garam, ya. Nah, jadi kurangnya garam akan bisa menimbulkan yang pertama, tekanan darah tingginya bisa naik, ya. Tadinya walaupun nggak pernah punya tekanan darah tinggi, ya, aku dulu pernah ngalamin, ya. Aku pernah ngalamin, aku tekanan normal, ya, bahkan cenderung rendah, ya, tapi kondisi kemudian bisa tahu-tahu naik, ya, karena kurang garam. Terus yang kedua bisa oleng, ya, lagi latihan beban, ya. Kalau aku biasa latihan beban dalam kondisi berat, deadlift bisa udah ratusan kilo, ya. Nah, itu sempat oleng, ya, tapi untung nggak sampai pingsan, nggak sampai blackout, tapi bisa sampai blackout, benar. Ya, jadi kembali lagi teman-teman jangan remehkan, ya, gitu ya, karena kita pada saat beraktivitas fisik, kita akan mengeluarkan banyak air keluar juga banyak kan yang keluar. Oke? Jadi teman-teman ya, tipsnya, mungkin Babe bisa namain, Be. Silakan, Be. Oke, kalau mungkin ada yang mau tanyakan, boleh sekarang sebelum kita masuk. Masalah tadi yang aku jelaskan, sambil kita minum lagi. Ya, monggo yang mau tanya silahkan. Ya, jadi apa namanya itu menekankan pembicaraan dari Mas Ebi tadi, itulah pentingnya cairan dan garam gitu ya. Mungkin buat peserta, teman-teman yang masih baru gabung, baru ikut KF ya kan, dulu-dulunya kan sebelum KF kan sering nyemil, ada makanan apalah gitu, mungkin tahu goreng atau apa lainnya gitu ya. Nah, itu biasanya itu kan ada bumbunya itu pasti ada garam. Lah, sekarang kita sudah nggak ini lagi, sudah nggak karbohidrat lagi, kita ada di jeda puasa. Lah, jeda puasa itu kita nggak makan apa-apa, termasuk natrium, garamnya sendiri terhenti pasokannya gitu, yang tadinya dari makanan, camilan dan lain-lain. Lah, disinilah kita perlunya mengganti apa namanya itu rutinitas membiasakan konsumsi garam di setiap minum gitu. Nah, ditambah lagi kita yang sudah aktif berolahraga seperti ini, itu pasti keringat keluar, kita butuh energi tinggi, kemudian jantung kita kerjanya lebih apa namanya itu lebih berat, darah kita lebih banyak harus dipacu untuk memenuhi oksigen, kita butuh kestabilan liquid dari darah itu sendiri. Lah di situ kalau kita kurang minum seperti yang dikasih tahu Mas Ebi tadi, biasanya tuh yang paling gampang tuh ya rasa keliangan, di pundak itu pegel-pegel apa segala, termasuk yang tadi itu yang buat ini apa namanya itu HC itu terhambat. Ya itu banyak ininya. Yang pasti ya saya rasakan kalau saya kurang minum pada saat olahraga, pemulihan saya itu sulit gitu. Tapi kalau dia minumnya cukup, saya tidur malam aja, paginya sudah segar. Jadi itu sudah salah satu indikasi bahwa oh kemarin saya
minumnya kurang, cairan saya kurang gitu. Jadi karena apa? Otot kita sendiri itu butuh cairan yang sangat banyak gitu untuk ini, untuk kebutuhan otot itu sendiri, termasuk di kondisi perbaikan gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Be. Ya, gitu ya teman-teman ya, tambahan dari Babe. Nah, jadi kalau misalnya nanti pada saat kamu sudah olahraga, kemudian ada merasakan kepala berat atau gejala-gejala yang aneh, ya, tertuduh utama adalah kekurangan garam dan dehidrasi. Dah, itu aja. Ya, jadi jangan cek-cek hal yang lain lagi. Ya, itu aja, gitu ya. Pokoknya cek itu aja. Ya, benar nggak garamnya? Nah, jadi sekarang kalau teman-teman yang memang sudah mau rutin olahraga, ya kalau mau hemat ya, tanda kutip garamnya beli garam krosok. Ya, itu garam ikan. Boleh, itu sama. Atau garam sapi ya, Be ya? Kalau di tempat Babe ya? Ya, kalau di Jawa Timur ini ada istilahnya combor sapi. Jadi sapi itu memang dikasih garam gitu supaya dia nafsu makannya lebih tinggi gitu. Makanya disebut garam sapi, lebih dikenal garam sapi. Ya, kalau teman-teman di marketplace mau beli online itu ada garam ikan, itu sama ya, garam ikan juga sama ya, itu garam krosok ya intinya. Nah, jadi kenapa kita perlukan garam? Jangan garam meja ya. Nah, karena garam-garam yang krosok itu yang dari laut ini, garam laut adalah garam yang belum di bleach ya. Jadi kandungan mineralnya ya, mineralnya sangat bagus sekali ya. Jadi untuk semua hal ya, untuk semua hal ya gitu ya. Oke, selamat bergabung bagi teman-teman alumni ya, ada yang baru gabung nih, dan alumni banyak ya. Oke, yuk semangat lagi ya, dan Mbak Desi juga. Yuk kita semangat lagi organya. Oke, tadi aku mau apa ya? Oke, minum ya, minum jangan lupa. Oke, tadi aku baca Mbak Dita ya, Mbak Dita jangan kesel Mbak, beli 2 kilo nanti tetap pakai kok, ya, nggak apa-apa. Tapi saat ini bisa pakai adalah misalnya Mbak Dita udah keburu beli 2 kilo, nggak apa-apa, bisa beli lese, apa nih? Ini botol mineral, ini botolnya 550 ml, berarti setengah kilo, boleh nggak ada masalah, gitu ya. Yang penting adalah membuat kebiasaan dulu ya tubuh kita, ya. Bagi teman-teman yang memang baru mulai, ya, aku anggap semua teman-teman baru mulai ya. Nah, kalau teman-teman yang kemarin sudah mulai latihan beban, nah mungkin bisa loncat step berikutnya, ya. Jadi aku bicara sekarang saat ini adalah kepada teman-teman yang levelnya benar-benar baru mulai latihan beban, ya. Jadi sekarang yang pertama, yang paling penting adalah kuncinya adalah konsisten. Ya, jadi teman-teman konsisten untuk latihan beban. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah kemudian timbangannya naik, misalnya ya, nanti aku share ada beberapa cara mengukur body fat, kemudian mungkin kira-kira naiknya masa otot berapa dan sebagainya. Tapi intinya kalau misalnya mungkin Toto timbangannya udah naik segala macam, ya jangan berhenti latihan bebannya, gitu ya. Karena otot yang kemudian kita hasilkan pada saat latihan beban, kemudian nambah ibaratnya itu belum permanen. Nah, jadi aku ulangin ya, ototnya belum permanen. Nah, membuat permanennya gimana? Berapa lama? Bisa lama banget, bisa setahun. Ya serius ya. Jadi nggak otot yang kita bangun itu bisa hilang lagi nanti kalau misalnya teman-teman kemudian stop latihan beban. Nah, makanya kuncinya di sini adalah konsistensi. Jadi kalau ditanya sekarang berapa lama sih kalau misalnya kita mau latihan beban, ya aku bisa jawab sekarang ya, benar-benar selamanya ya. Selamanya kalau teman-teman memang mau menaikkan massa otot, teman-teman memang mau menaikkan BD-nya ya di kondisi fasting on ketosis, ya teman-teman yang selama ini akan tetap ber-KF atau berketo ya. Nah, jadi kalau teman-teman udah ber-KF mau komitmen selamanya, nah selamanya juga teman-teman harus mulai latihan beban. Ya, kenapa latihan beban penting? Karena latihan beban membentuk otot kita, dan otot kita ini adalah organ utama yang penting sekali ya untuk menuju masa tua nanti, aset. Nah, gitu ya. Jadi misalnya teman-teman sekarang rata-rata mungkin usianya 30, 40, 50 misalnya ya. Nanti pada saat masa tua kita nanti, otot kita ini akan melindungi semuanya ya. Jadi semakin banyak massa otot kita ya, itu akan membuat kita akan awet lebih muda lagi ya. Kalau kita sudah berketo, itu dalaman kita udah bagus, metabolic condition kita udah bagus ya. Tapi itu dalaman ya, bukan luarnya, casing. Kita butuh casing yang bagus juga. Ya, jadi jangan hanya dalaman yang bagus, tapi casing kita luar ya, secara fisik kita ini juga harus bagus. Nah, ini harus dilatih ya dengan latihan beban. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, jadi di sini teman-teman harus semangat ya, harus konsisten. Terserah cari motivasi gimana caranya bikin semangat. Mau denger lagu kayak Babe pakai lagu dan sebagainya boleh ya. Atau mungkin ambil gambar-gambar yang misalnya kalau yang cewek gitu ya, gambar-gambar yang seksi gitu ya. Jangan cowok yang lihat yang seksi ya, jangan ya. Ini cewek yang lihat yang seksi gitu ya, untuk bisa ngelihat gitu target bodinya gitu ya. Kalau yang cowok ya ambil
foto-foto yang memang udah ototnya jadi. Nah, itu buat menyemangati, ya. Jadi kita bisa punya visualisasi, ya, bagaimana nanti kita bisa membangun masa otot kita dengan lebih baik. Oke, semangat ya, gitu ya teman-teman ya. Itu tips dari awal dari aku Mbak Bebe. Yuk kita mulai sekarang. Oke, yang pertama, ya, yuk naik berdiri dulu, bebannya taruh dulu, nggak usah ini, kita pemanasan dulu, ya. Nah, yang teman-teman sekarang harus lakukan, ya, kunci utama, teman-teman harus belajar, ya, memiliki postur tubuh yang tegak, ya, ini penting, ya. Jadi postur tubuh teman-teman harus bisa tegak. Tegak ini adalah begini, ya, jangan membungkuk, ya, karena kebanyakan dari kita itu posisinya membungkuk, ya. Nah, posisi membuat tegak adalah bagaimana caranya menarik ini bahu, ya, bahu kita punya skapula di belakang, ya, tulang belikat ya, nih yang dua nongol, ini adalah tulang belikat, ya, tarik tulang belikat atau bahu boleh begini, ya, busungkan dadanya. Nah, ini akan membuat badan kita tegak. Oke, aku ulangin, kalau posisi membungkuk, ya, biasanya rata-rata standar dari kita biasanya pasti akan bungkuk begini, ya, latih terus, ya, posisinya begini. Nah, ya, buat teman-teman yang misalnya ini aku kasih tahu ya, banyak yang misalnya mohon maaf, yang wanita takut misalnya mohon maaf nih, payudara kelihatan, misalnya jangan gitu. Ya kenapa? Karena akan melatih postur tubuh teman-teman, gitu ya. Nggak apa-apa, ya posturnya begini. Nah ini akan melatih terus. Nah kenapa? Karena itu nanti berpengaruh pada saat kita latihan beban, ya teman-teman ya. Nah cara efektif melatih supaya kita bisa tegak adalah pagi hari ya teman-teman. Sekarang sudah mulai melakukan yang pertama, yang pagi hari. Tips utama adalah melatih diafragma. Ya, otot diafragma di sini, ya, di bagian paru-paru ada namanya otot diafragma. Ya, latih pagi hari, habis subuhan, ya, kalau bagi yang muslim, jam 6 pagi, ya, jam 5, antar jam pagi masih udara segar, ya, kalau misalnya teman-teman dekat rumahnya, dekat pohon, dan sebagainya, itu enak banget udaranya. Ya, latih, tarik nafas. Tarik sampai isi penuh rongga paru-paru kita, ya, tarik, ya, kemudian buang pakai mulut. Oke, tarik lagi, buang pakai mulut. Ya, lakukan terserah 5 kali sampai 10 kali boleh sampai terasa enak sekali ya. Percaya sama aku, itu akan enak sekali membuat rongga paru-paru kita itu terisi dengan udara pagi. Oke? Ya. Siap? Setuju ya? Mulai besok ya. Latih tiap pagi ya, bangun tidur hirup dan segar, tarik sampai penuh nih, usahakan sampai penuh. Nah, jadi supaya juga melatih kita berdiri tegak. Karena pada saat kita narik, nah pasti dada kita akan membusukkan ya. Jadi narik ya, buang, tarik lagi, buang lagi, ya, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yuk sekarang ikutin. Oke, putar bahunya, tarik ke belakang. Yuk ikutin semuanya. Ya, aku bisa lihat nih. Ya, putar bahunya, tarik ke belakang. Oke, putar, ya, jadi gini nih. Nah, gini ya. Nah, teman-teman bisa gini ya. Nah, jadi putar bahunya, tarik ke belakang. Yuk, tahan. 1, 2, 3. Putar lagi, tarik ke belakang. Nah, 1, 2, 3. Ya, putar lagi, tahan. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Lakukan terus seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, lakukan pokoknya tiap pagi, ya, latihan tersebut, ya, untuk membuat melatih tubuh kita tegak, ya. Kenapa? Karena banyak latihan beban nanti akan melakukan dengan posisi begini. Nah, posisi membungkuk begini, ya, ini akan berbahaya kalau posisi tubuh kita begini. Nah, contohnya apa? Contohnya angkat galon nih, contohnya. Oh, aku contohin. Kalau teman-teman yang biasa angkat galon nih, ya. Nah, galon, ya. Kenapa banyak orang kena HNP, ya, kena tulang belakangnya kena, ya, karena angkat galonnya biasanya begini, ya, gini nih, biasanya angkat galon ya, ya. Ini galon, ya, biasanya gimana? Gini ya. Nah, lihat nih posisinya. Kalau angkat galonnya begini, ya, melengkung nih. Melengkung kemudian mengangkat nih, but, ya. Nah, jadi bayangkan ini nih, ini namanya tulang belakang ya. Nah, makanya kenapa banyak orang kasus yang kena HNP, ya, atau low back pain, ya, di rumah sakit, ya, karena aku punya temenan dengan dokter Ziki, ya, Ali Saraf, dokter Saraf, ya, dan teman-teman dokter Saraf lainnya di KF juga. Itu kasus HNP tulang belakang sebagian besar banyak kan kayak gini, ya, angkat galon, naikin. Nah, dengan posisi melengkung. Nah, itu sangat salah sekali, ya. Yang benar angkat galon gimana? Jadi gini, ya, posisi punggung lurus, ya, tendangnya kaki. Nah, tendangnya di kaki. Jadi kayak sport. Set. Nah, gitu ya. Nah, ini makanya yang tadi Babe udah bilang di awal, ya. Jadi latihan beban, ya, itu adalah berguna untuk kegiatan sehari-hari, ya.
terutama ibu-ibu nih, ya, yang banyak ngangkat-ngangkat, bener ya, Be? Nah, jadi ngangkat barang, ngangkat air, ya, macam-macam. Nah, itu sangat berguna bagi kegiatan kita sehari-hari. Nah, gitu ya. Nah, jadi balik lagi kenapa harus lurus, ya, untuk yang melindungi tulang belakang. Ini tulang belakang di sini, ini areanya. Nah, ya. Nah, ini yang biasanya terkena namanya low back pain. Ya, lakukan dengan cara salah seperti itu, ya, lakukan terus-menerus cara itu salah, ya, kemudian terjadi namanya cedera. Oke? Nah, jadi nanti kita masuk ya bagian bagaimana caranya membuat punggung kita akan tetap lurus. Nah, jadi kuncinya ada begini, tarik. Nah, jadi pada saat turun begini, tarik bahu yang belakang. Ini akan pasti lurus, nggak akan mungkin bungkuk. Nah, sehingga kuat di sini kita, dan menariknya adalah ke posisi itu, menariknya pakai kaki. Nanti kita belajar masalah squat, gitu ya. Oh iya. Ada yang mau tanya? Waduh, nggak lupa kalau mau ke sini. Mbak Rusmiati bisa di off kan gitu Mbak mic-nya. Oke, makasih Mbak. Oke, ya sekarang kita pemanasan. Kita siap-siap berdiri semua. Bebannya ditaruh dulu. Kita pemanasan dulu ya, berdiri. Oke. Yuk, yang pertama ya. Ke depan kan, ya, tangan ke depan, ya. Tapi bahu tarik belakang. Ya, jadi bukan begini ya. Nah, begini. Dada bujungkan. Yuk, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ke atas sambil lihat ke atas, ya. Tarik ke atas sambil lihat. Ya, tahan sampai ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Rasain stretching semua, ya. Kemudian kanan ke kiri. Yuk, seperti ini. Tahan sampai nengok kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kiri ke kanan. Yuk, sambil tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian putar lengan kita. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Arah baliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke. Sekarang pinggang kita putar. Yuk. Putar. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Arah baliknya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terakhir bagian kaki. Yuk. Tahan. Angkat sebelah. Pegangan. Kalau nggak bisa berdiri sebelah. Tahan. Yuk. 1, 2. Sambil tegang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Tahan. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pergelangan kita lemaskan. Yuk, diputar-putar gini. Oke. Terakhir, ya, pergelangan tangan. Ya gini, pergelangan tangan kita, yuk putar. 360 derajat. Yuk. Oke, yuk semuanya. Ya. Oke, sip. Ya, pemanasan singkat. Yuk kita minum dulu sebelum kita angkat bebannya. Yuk, jangan lupa sekarang kita minum. Ya, mau minum kopi boleh, air putih boleh, pakai garam ya, jangan lupa, garam always. Sekarang ngopinya pakai garam ya. Jangan kalau keluar rumah jangan lupa bawa garam juga. Oke, oke, kita mulai. Di tubuh kita ada lebih dari 600 macam otot. Jadi sangat banyak sekali ya. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari lagi nanti ya. Tapi lebih dari 600 macam otot itu ya terdiri dari beberapa bagian besarnya. Ya, yang pertama adalah bagian bahu ya di sini. Kemudian bagian lengan bawah, kemudian dada, oke. Kemudian punggung ya kalau flex begini posisinya. Nah, ini kelihatan dari ini namanya upper track dari atas sampai ke bawah, lower back itu punggung ya, ada juga otot sayap di sini ya, kemudian otot core ya, core ini termasuk abs di sini ya, lower body yang terakhir ya, mulai dari glutes, bokong ya, paha depan, paha belakang, betis. Nah, gitu. Nanti kita akan latih semua. Ya, jadi yang akan aku jelaskan ya hari ini atau di sesi kelas basic ini adalah yang basicnya saja. Jadi supaya teman-teman memahami ya bagian tubuh mana yang digerakkan, kemudian otot mana yang bekerja. Nah, itu yang penting utamanya di situ dulu.
ya. Sehingga pada saat teman-teman sudah paham, ya, kemudian sudah mengerti, ya, kalau teman-teman nanti melakukan variasi yang lain, lihat di YouTube dan sebagainya, ya teman-teman akan lebih paham. Ya, kenapa? Karena itu akan berhubungan dengan namanya mind muscle connection. Ya, otak kita fokusnya di mana. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan bicep curl begini, nah jadi kita bisa tahu bahwa bicep kita yang bekerja, ya. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau kita melakukan latihan, kita lakukan gerakannya apa, fokus kita ternyata otot yang lain, itu tidak maksimal. Ya, karena otak kita sangat pintar sekali. Apalagi dengan kondisi ketosis, ya, karena otak kita akan lebih suka keton ketimbang glukosa. Ya, itu udah faktanya. Oke, sekarang kita belajar yang pertama. Otot bahu. Oke. Nah, bahu kita terdiri dari 3 bagian. Ya, ini bahu depan. Sorry, kelihatan. Nah, ini kalau misalnya ini, nah ini ada yang jendol ya di sini. Ini bahu depan. Oke, kelihatan dari sini aja. Oke, ya. Nah, ini ada yang jendol. Oke, kelihatan ya. Nah, ini bahu depan namanya, ya, anterior deltoid. Ya, di sini kelihatan ya, yang jendol di sini bagi sini. Oke. Nah, belahan yang ini namanya lateral deltoid. Ya, jadi otot bahu samping. Oke. Nah, yang belakang, oke. Nah, kelihatan ya, jendol di belakang. Nah, dia nyambung sampai belakang sini. Nah, ini namanya posterior deltoid. Nah, jadi otot bahu kita punya 3 sisi. Nah, 3 sisi ini semuanya harus dilatih. Ya, jadi nggak bisa dilatih hanya satu bagian. Nah, 3-tiganya harus dilatih. Kenapa? Untuk bisa membentuk otot bahu yang sempurna bulat. Ya, jadi jangan cuma depannya aja, ya, jangan cuma samping sama belakang doang. Nah, tapi memang yang lebih tricky adalah bagaimana membuat yang otot bahu samping, ya, ini yang bahu samping kelihatan jendol di sini, jadi kayak ada tempurungnya, ya, jadi kayak ada tempurung, ya, sama bahu belakangnya. Nah, kenapa? Karena biasanya otot bahu depan itu akan lebih mudah terlatih. Karena kegiatan sehari-hari kita biasanya akan menggunakan otot bahu depan. Contoh, apa? Buka tutup pintu. Ya, buka, oke, tutup lagi, ya kan? Dorong lagi. Nah, apalagi buka pagar, ya, buka pagar gimana? Gini, kalau bentuk pagar gini, tutup lagi. Dorong pagar, yang model pagarnya pagar rumah yang dorong kan? Nah, itu otot bahu depan. Nah, jadi otot bahu depan lebih mudah atau lebih cepat untuk terbentuk ketimbang otot bahu samping sama belakang. Nah, jadi nanti latihannya teman-teman harus juga banyak isolation untuk yang bahu samping sama bahu belakang. Ya, walaupun ada gerakan-gerakan kompon yang juga bisa dilakukan. Oke, yuk sekarang konsepnya. Oke. Konsep bahu depan, ya. Latihan bahu depan, ya. Itu adalah, jadi konsep latihan bahu adalah teman-teman bagaimana membayangkan adalah kita punya pergelangan tangan ini. Sebentar. Oke. Ini. Nah, jadi sampai mana? Oke. Nah, jadi konsep untuk latihan bahu, ya, ini kita punya pergelangan tangan, bawa dumbbellnya, ya. Jadi kita buangnya ke arah yang kita inginkan. Jadi kalau kita buang ke depan, ya begini, buang ke depan. Nah, ini akan melatih bahu depan, ya. Jadi konsepnya adalah membuang pergelangan tangan, ya, gini. Oke. Lihat dulu ya, teman-teman ya. Begini sampai titik mata, ya. Kemudian turun. Nah, napas gimana? Napas adalah membuang pada saat kita mengangkat atau membuang tangannya, ya. Jadi tarik napas dulu, buang, ya. Jadi tarik napas, tarik napas lagi, tarik napas lagi, nah, gitu. Tarik napasnya ya, teman-teman ya. Oke, itu untuk bahu depan. Sekarang bahu samping adalah membuangnya ke samping, ya. Jadi tarik napas dulu, 1, ya, 2. Ya, 3, ya. Nah, ngangkatnya juga jangan terlalu tinggi banget, jangan, ya, nanti cedera, ya. Jadi angkat cukup 90 derajat aja untuk bahu samping, ya. Nah, sekarang untuk bahu belakang, nah ini yang sedikit tricky. Bahu belakang adalah sama kayak membuang ke samping, tapi kita harus bungkuk, ya, begini, ya. Lepas ininya, kemudian buang samping. 1, sama, buang lepas pada saat ngangkat, 2, 3, nah, gitu ya, contohnya ya. Yuk, sekarang lakukan depan dulu sambil aku review ya buat teman-teman ya. Oke, yuk sekarang dimulai buang depannya. Oke, yuk 8 repetisi aja ya, nggak usah banyak-banyak, 8 repetisi aja, habis itu stop. Oke, aku lihat Omari, yuk Omari ke depan dulu. Kalau bisa menyamping,
Ya, Mbak Luna, boleh. Yuk, Mbak Luna, maksudnya posisi badannya ke samping. Jadi aku bisa lihat ke depan. Ya, buangnya ke depan. Ya, buangnya ke depan. Yuk, Om Ari, yuk. Ya, bagus, Mbak Luna, aku udah lihat. Om Ari, yuk mulai. Iya, bagus, Om. Oke. Oke, Mbak Dede. Ya, benar. Mbak Lucy. Ya, sip. Om Anif ya? Ya, oke. Oke. Mbak Roya, yuk. Mulai, Mbak. Dibuang ke depan, Mbak. Buang ke depan, yuk. Mbak Dita, yuk, Mbak Dita. Yuk, dimulai. Dibuang ke depan, Mbak. Iya, good. Sip. Ya, Mbak Roya benar. Oke. Ya, ini Mbak siapa? Duh, ntar dulu, maaf. Ya, ya, ya. Oke, sebentar ya. Ini Mbak Arfani, yuk. Mbak Arfani, yuk. Depan. Oke, good, Mbak. Mbak Dede, Rosida. Bagus, Mbak. Mbak Kasina, yuk. Iya. Mbak Anita, Om Anif udah ya. Oke, yang video off aku nggak bisa cek ya. Mbak Lucy udah oke, Mbak Lucy benar. Oke, Mbak Kasina udah. Mbak Dita udah oke. Oke, sip. Mbak Dian, ya Mbak Dian yuk. Iya, bagus Mbak Dian. Bagus. Iya. Oke, sekarang pindah buangnya ke samping untuk otot bahu samping. Yuk, langsung ke samping. Yuk. Buangnya ke samping. Oke, 90 derajat aja. Mbak Dian bagus. Om Ari bagus. Mbak Luna bagus. Mbak Arfani yuk. Oke, Mbak Dede. Oke, Mbak Lucy yuk. Iya, bagus. Mbak Mulia jangan bungkuk dulu, Mbak. Samping dulu. Samping nggak usah bungkuk dulu. Kita masih otot bahu samping. Jadi buang samping aja. Iya, bagus. Mbak Lela, bagus. Mbak Kasina, bagus. Yuk, Om Ani. Ya, good. Mbak Dita, yuk. Buang samping. Oke. Mbak Roya, bagus. Sip. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang otot bawah belakang. Kita bungkuk dulu, terus buang samping. Ya, jadi harus bungkuk dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi posisi bungkuk. Yuk, posisinya samping, jadi samping tubuhnya ngadep kamera. Jadi aku bisa lihat posisi bungkuknya, ya. Oke, yuk. Oke, Om Ari. Ya, bagus, Om. Ya, kalau bisa agak turun lagi, Om. Bisa turun lagi dikit nggak? Nah, gitu. Oke, bagus. Digantung aja. Ya, benar. Gantung bawah. Mbak Luna. Oke. Iya. Mbak Luna 2 kilo ya pasti ya, dumbbellnya. Kelihatan berat, Mbak. Mbak Arfani, yuk. Mbak Arfani, yuk. Oke. Lurus, Mbak ya. Ya, punggungnya lurus. Mbak Lucy, yuk. Mbak Lucy. Oke, good, Mbak. Good position, Mbak. Udah bagus banget. Ya. Ya, good position, Mbak. Sip. Bagus, Mbak. Mbak Dede. Ya, oke. Mbak Mulia, yuk. Ya, bagus. Om Hanif. Nah, good. Turun lagi, Om. Nah, iya. Oke. Mbak Roya. Ya, bagus. Mbak Dita. Nah, Mbak Dita PR ya. Mbak Dita berhenti dulu, Mbak. Tarik punggungnya, Mbak. Masih membungkuk soalnya. Lurus. Bungkuk. Nah, lurus. Nah, gitu. Lebih mending. Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi masih melengkung. Ya. Oke. Bedian tadi udah. Semua udah. Mbak Luna udah ya. Oke. Yang lain udah. Oke. Kalau ada yang kelewat. Mbak Dian belum ya? Mbak Dian yuk. Coba yuk. Oke. Buang samping, Mbak. Ya. Mbak Dian masih melengkung nih. Jadi tarik bahu belakang, Mbak. Kalau posisi gitu bahaya nanti. Jadi turun, kemudian tarik bahu belakangnya. Nah, gitu bagus. Ya. Oke, good. Buang sampingnya. Dibuang samping dumbbellnya. Ya, oke gitu ya. Iya, gitu, benar. Nah, oke, sip. Oke. Oke, teman-teman. Ya, jadi 3 bagian sisi udah. Nah, jadi kembali lagi ya, teman-teman ya. Yang paling tricky kembali lagi adalah yang gini ya. Jadi kuncinya tadi siapa? Mbak Dian sama Mbak Dita ya, kalau nggak salah. Ya, jadi jangan biarkan punggung kita melengkung. Dah, itu kuncinya. Cara supaya punggung kita tidak melengkung adalah tarik bahunya ke belakang. Dah, dada busungkan, tarik, kemudian lepaskan tangannya, kemudian buang samping. Dah, ini akan membentuk punggungnya lurus. Dah, kuncinya di situ. Ya, teman-teman ya. Oke. Yuk, kita minum dulu. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh dibuka mic-nya dari gerakan bahu tadi. Oke, yuk kita lanjut berikutnya, yaitu
latihan lengan, ya. Lengan kita ada lengan sini, ya. Ini ada otot bicep, ya, ada otot tricep, ya. Kelihatan ya di sini ya. Nah, ini bicep, ya. Ini tricep, ya, yang menonjol. Kemudian ada namanya brachialis nih yang nonjol, kelihatan ya, menurut kelihatan di sini nih nonjol, ya, brachialis. Kemudian ini otot forearm, ya. Nah, jadi namanya otot lengan, ya, lengan. Jadi mulai dari bicep, tricep, kemudian forearm. Nah, untuk latihan bicep dan forearm, ya, termasuk brachialis, ya. Jadi brachialis adalah yang nonjol di sini nih. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ada nonjol di sini namanya brachialis. Nah, latihannya adalah yang efektif dengan namanya latihan curl, ya, CURL, ya. Kalau gerakan basic curl adalah seperti ini, ya. Ini pergelangan tangan kita, ya, kemudian diangkat, ya. Lihat ya, pergelangan tangan kita diangkat, ya, kemudian tahan, ya. Sikunya diam ya. Angkat, tahan, ya, turun lagi, angkat, tahan. Nah, jadi angkatnya sampai atas, ya, tapi sikunya jangan terlalu goyang gini, jangan, ya. Kalau bisa tahan dulu sikunya. Nah, ya, turun lagi. Nah, yang membedakan antara hammer, nah ini namanya hammer curl ya posisinya, ya, begini, ya, kemudian turun lagi, ya. Ini namanya hammer curl. Nah, jadi kalau hammer curl ada untuk pergelangan dan untuk ini, ya, brachialis nih yang nonjol di sini, ya. Nah, kalau untuk bicep, ya, bicep kita tinggal putar begini, ya, pergelangannya. Jadi yang tadinya begini menjadi begini. Nah, ini baru bicep curl. Satu sama kayak tadi, ya. Kemudian 2. Oke, sampai bawah. Nah, ya. 3, ya, sampai atas, turun lagi. Nah, gitu ya, sampai bawah. Jadi harus sampai bawah. Ya, jadi jangan begini sampai bawah, ya, karena dia akan masih menegang, ya, kontraksinya sampai bawah, kemudian atas lagi, gitu. Yuk, kita mulai sekarang hammer curl, begini dulu, yang pergelangannya gini, yuk, Mbak Dian, yang hammer dulu Mbak, oke, yang hammer yang posisinya kayak malu gini Mbak, nah, ya, oke, bagus Amari, Baluna bagus. Oke, Mbak Fani bagus. Mbak Lucy, yuk, Mbak Lucy. Oke, good. Mbak Lucy. Mbak Dede, yuk. Oke, Mbak Mulia. Perlahan ya, teman-teman ya. Harus ada temponya juga, perlahan. Ya, jadi jangan buru-buru. 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Mbak Lela, yuk. Iya, bagus. Mbak Lela. Mbak Kasina, bagus. Mbak Dita, yuk. Mbak Dita, yuk. Yuk. Sikunya diam ya. Nah, sikunya diam, naikin ke atas. Ya, nggak apa-apa Dita. Mbak Roya, ya bagus, Mbak Roya benar. Oke, yuk Mbak Dita, nggak apa-apa, nggak apa-apa, miring Mbak, aku bisa lihat, nggak apa-apa. Yuk, naikin ke atas. Ya, nggak apa-apa. Nah, oke, bagus. Mbak Winda, yuk ke atas Mbak. Iya, bagus. Om Hanif, yuk. Coba aku lihat Om. Oke, itu yang bicep Om, itu yang bicep. Yang hammer dulu. Ya, yang gitu dulu. Yang gini, yang kayak malu. Yang kayak malu. Nah, yang gini. Nah, gitu, betul. Ya. Iya, siku diam ya. Oke, good. Iya, benar. Ya. Oke, semuanya. Nah, sekarang ganti pergelangannya di twisting. Jadi begini, yang tadi gini, jadi gini. Yuk, langsung yuk. Naikin. Bagus, Omari. Bagus, Mbak Luna. Iya, good. Mbak Arfani, yuk. Bagus. Mbak Lucy, good. Yuk, Mbak Mulia. Ya, Mbak Dede, bagus. Oke, Mbak Leli. Iya, oke, good. Mbak Kasina, bagus. Mbak Lela, yuk. Mbak Lela, yuk. Iya, bagus. Mbak Dita. Oke, Mbak Dita. Iya, oke. Ya, perlahan. Mbak Dita jangan cepat-cepat ya. Pokoknya perlahan. Ya. Mbak Roya, yuk. Mbak Roya. Oke, bagus. Om Hanif, yuk. Coba aku lihat, Om. Oke. Yang ke depan, Om. Bukan ke samping. Itu buat bahu. Yang sekarang bicep. Jadi bicep curl ke depan. Ya. Nah, gitu. Oke. Mbak Winda bagus. Ya, oke. Sip. Ya, udah benar semua. Yuk. Kita lanjut lagi sekarang untuk otot tricep. Ya. Nah, untuk otot tricep yang pertama adalah namanya tricep kickback. Ya. Ini untuk lengan di sini, ya. Ini tricep nih. Nah, kelihatan ya yang jendol di sini. Nah, ini namanya tricep. Ini lateral, ya. Di sini lateral. Kemudian ada namanya long head di sini, kemudian medial head di sini. Ya. Oke.
Nah, untuk tricep lateral dan long head, latihannya adalah namanya tricep kickback. Ya, jadi turunkan, bungkukan, ya, tarik sikunya dikit, kemudian tendang belakang. Ya, tendang belakang lagi. Ya, tendang belakang lagi. Jadi sikunya tetap diam di sini. Ya, lihat. Tendang belakang, siku diam. Ya, tendang belakang, siku diam. Oke, yuk, langsung. Mbak Dian, oke. Mbak Dian sikunya naik dulu, Mbak. Sikunya naik dulu, Mbak. Nah, jadi ke belakang dulu. Om Ari benar. Iya, benar. Bungkuk dikit, Om. Sip, good. Nah, Mbak Dian bungkuk dikit. Nah, gitu. Ya, benar gitu. Nah, sekarang sikunya tetap posisi itu, Mbak. Ah, sikunya tetap posisi. Nah, gitu. Nah, lebih benar. Ya, tapi bebannya nggak harus sampai ke depan. Ya, cukup sampai di bawah aja. Coba, sampai di bawah. Nggak usah sampai ke depan, Mbak. Nggak usah sampai ke depan. Nah, ke belakang benar. Nah, sampai ke bawah aja. Nah, sikunya diem, sikunya diem. Nah, sikunya diem. Nah, gitu. Nah, sekarang bebannya maju dikit. Nah, tapi sikunya masih di atas, Mbak. Jadi sikunya jangan ikut goyang. Jadi sikunya gini nih. Nih, dia lihat dulu ya. Ini, tendang, sikunya diem lagi. Tendang, sikunya diem. Ya, jadi sikunya diem di atas. Nah, lebih bagus Mbak Dian. Oke, Omar udah. Oke, aku lanjut yang lain ya. Mbak Luna, bagus Mbak. Oke, Mbak Dede, yuk. Mbak Lucy, good Mbak. Mbak Lucy bagus. Ya, kalau bisa lebih bungkuk dikit lebih bagus Mbak. Tapi itu udah oke juga. Asal berasa, ya. Oke, Mbak Mulia, oke, good. Mbak Leli, iya bagus. Mbak Lela, oke, good. Mbak Kasina, bagus. Ya, Mbak Dita, nah benar Mbak Dita. Iya. Oke, Mbak Roya, iya bagus. Oke, good. Mbak Winda yuk, Mbak Winda. Belum lihat nih Mbak Winda. Om Hanif yuk, Om Hanif. Coba Om. Oke. Oke. Tendangin ke belakang Om. Tendangin tapi sikunya diem. Nah, itu sikunya masih ikut main Om. Nah, gini Om. Om Hanif lihat aku dulu. Gini, tarik ke belakang, tendang sikunya. Tendang pergelangannya. Gini, set. Ya. Depan lagi, tendang lagi. Depan lagi, tendang lagi. Nah, jadi sikunya yang diem. Nah, gitu lebih bagus. Iya. Ya. Nah, jadi dia harus ditendang sampai ke belakang supaya kontraksi otot tricepnya. Oke. Oke, sip. Yang lain, udah ya? Yang lainnya Mbak Dian PR ya nanti ya. Oke, yuk. Berikutnya yang namanya tricep extension. Jadi extension adalah untuk tricep di long head di sini sama medial. Medial ini perbatasan sama bicep. Ini ada bicep ya, yang jendol telurnya. Nah, dia di sini nih ada namanya medial. Tricepnya medial, ya. Nah, jadi latihannya ada namanya tricep extension. Nah, tricep extension gimana begini? Oke. Yuk, gini semua langsung yuk. Ya, ke belakangin dumbbellnya. Ya, kemudian naikkan. Set. Satu, turunkan lagi. Ya. Naikkan, kemudian turunkan lagi. Naikkan, kemudian turunkan lagi. Nah, gitu. Yuk. Oke, gampang ya semua. Yuk, langsung. Om Ari. Oke, naikkan. Ya, bagus. Mbak Luna. Bagus. Belakangin, kemudian naikkan. Mbak Lucy. Oke, good. Mbak Lucy. Mbak Dede, yuk. Oke, Mbak Dede. Ke atas, Mbak. Ke atas gini, Mbak. Nah, ke belakangin. Ya, ke belakangin, kemudian ke atas. Jadi gini, Mbak. Nih. Ke belakangin gini. Nah, ke atas. Nah, tendangin ke atas. Benar, Mbak Dede. Nah, gitu ya. Oke, yuk, Mbak Lela, yuk. Ya, bagus. Mbak Kasina. Bagus, Mbak. Mbak Dita, yuk. Nah, bagus, Mbak Dita. Good. Mbak Roya. Oke, bagus. Mbak Winda. Oke. Tarik ke atas, Mbak. Nah. Om Hanif, yuk. Om Hanif. Aku nggak kelihatan, Om, dumbbellnya. Gak apa-apa. Nah, gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, kejauhan. Paling nggak biar kelihatan dikit. Nah, benar, naikin ke atas. Tarikin ke atas. Iya, benar. Sampai ke atas, Om. Nah, sampai lurus. Pergelangannya sampai lurus. Nah, gitu. Jadi berasa kontraksinya. Ya, hati-hati kalau misalnya dumbbellnya berat. Makanya dumbbellnya satu aja. Iya. Oke. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu untuk tontonan ya. Nah, jadi
Aku ulangin. Oke, udah selesai ya untuk tricep. Ya, kickback, tendang belakang, ya, kemudian extension, ya, buang belakang dumbbellnya, naikkan, 1, oke, 2, ya, sikunya jangan terlebar, gini aja, jadi sikunya juga diam nih, nah, 1, 2, nah gitu, oke, rata-rata udah bener. Yuk, kita minum dulu, yuk sekarang. Kalau ada yang mau ditanya, boleh dibuka mic-nya, minum dulu ya. Oke, yuk masuk. Berikutnya adalah latihan otot punggung. Ya, tadi aku udah bilang otot punggung banyak sekali. Ya, yuk sekarang kita belajar yang pertama. Bukan yang pertama. Latihan otot punggung adalah yang utama adalah namanya latihan row. Ya, latihan row. Teman-teman yang kalau ada kursi diambil yuk kursinya. Kursinya diambil. Yuk kita pakai kursi latihannya. Oke, ambil kursinya. Oke, aku lihat turun dikit. Oke, ini dia, teman-teman. Oke, ya, teman-teman lihat dulu ya, udah semua, ya, nggak usah praktek dulu, lihat aku dulu, teman-teman ya. Oke, konsep latihan row, ya, ini dumbbell, ya, dumbbellnya turunkan ke bawah, ya, nah, tapi punggung lurus ya, nah, bawah, kemudian tarik sikunya, cut, ya, jadi tarik sikunya dan pepetkan. Jadi kalau misalnya kelihatan begini, ya, jadi jangan bukan begini ya, nah, gini sampai bawah, tarik sikunya begini, oke, nah, supaya lebih enak makanya pakai kursi, ya, kaki depan gini, tangan sebelah kiri gini, jadi kiri yang depan, tangan satu yang dumbbell turun ke bawah sampai bawah, ya nggak harus sampai bawah ya, tapi ke bawah aja. Nah, kenapa sampai bawah? Supaya melatih namanya otot sayap. Nah, ini otot sayap, kelihatan? Ya, ini sayapnya. Nah, jadi kalau kita sampai ke bawah, nah sayapnya akan lebih kontraksi, kemudian tarik, set, 1, oke, turun lagi, set, 2. Oke, buang napasnya sama pada saat kita narik, ya. Jadi, tarik napas, buang, 1. Oke, turun lagi, 2. Turun lagi, 3. Paham ya? Gitu ya gerakannya ya. Ya. Oke, yuk. Sambil aku cek. Mbak Dian, yuk. Nah, bagus Mbak. Turunin, betul. Om Ari, iya, bagus Om. Iya. Ya, rasain kontraksinya ya. Oke, Mbak Luna. Oke, Mbak Arfani. Ya, bagus. Ya, pokoknya bawahnya jangan usah sampai nyentuh lantai, nggak perlu. Ya, Mbak Dede. Mbak Lucy yuk, Mbak Lucy. Iya, oke, good, Mbak. Nah, jadi rasain kayak kita mau ngambil tuh sambil turun ke bawah. Nah, tapi nggak harus dumbbellnya sampai lantai, nggak. Oke, good. Mbak Lucy udah oke. Yuk, Mbak Mulia. Iya, bagus, Mbak. Nah, oke, Mbak Leli. Perlahan, Mbak. Nah, temponya jangan cepet-cepet, Mbak Leli. Perlahan aja. 1 detik. Nah, turun lagi. 1 detik. Nah, turun lagi. Mbak Lela, yuk. Ini ada Mbak Leli, ada Mbak Lela. Oke, yuk. Turun. Angkat lagi, Mbak. Sikunya. Nah, jadi fokus di siku ya. Oke. Mbak Kasina, oke. Mbak Dita, yuk, Mbak Dita. Oke, good, Mbak. Iya. Oke, Mbak Roya. Nah, bagus ya. Mbak Roya, bagus. Mbak Winda, yuk. Mbak Winda, yuk. Iya. Oke, good. Om Aneh, bisa Om? Yuk. Oke, perlahan Om. Jangan cepat-cepat. Temponya perlahan. 1 detik ke bawah, 1 detik ke atas. Nah, gitu ya. Oke, good. Ya, gitu ya. Nah, jadi itu yang namanya latihan row. Nah, jadi pada saat kita ngambil ke bawahnya, itu untuk latihan sayapnya. Pada saat narik, nah itu untuk otot back yang lain. Ya, jadi banyak. Back itu besar sekali. Ya, jadi ada trapesius, ya, ada mulai dari atas segala macam. Ya, oke, itu row ya. Nah, sekarang berikutnya namanya serap. Ya, kita tambahkan di pola latihan basic. Ya, serap, ambil damunya. Yuk. Nah, serak ini latihan untuk namanya upper trap, ya, upper trap. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di sini, kelihatan nggak? Ya, nah di sini nih, nah ini ada otot punuk, ya.
Nah, jadi ini yang nongol di sini nih otot punuk. Jadi dia sampai ke leher. Ya. Nah, untuk naikin otot punuk atau upper trap, ya. Jadi trapezius ini ada 3. Mulai dari sini, ini upper trapezius, middle sama lower trapezius, ya. Nah, untuk naikin upper trap, ya, namanya latihan serat, ya. Yuk, ambil dumbbellnya, langsung ikutin aja, gampang. Ya, kiri kanan, pegang, ya. Naikin bahunya. 1, oke, yuk. 2, ya. 3, tahan. Oke. 4, tahan 2 detik. Oke. 5, tahan. Oke. 6, oke. 7, oke. 8. Ya, benar semua. Nah, oke. Sip. Ya. Gampang ya. Itu namanya latihan serat. SHRUG, ya. Ya, tulisannya namanya SHRUG. Nah, itu bagian dari otot back juga, tapi dia sampai ke leher nanti. Jadi dia posisinya sampai ke leher. Ya, jadi dari sini ya, nih. Ini kalau lihat ya posisinya. Nah, ini otot depan tadi. Nah, ini otot trap nih. Nah, ini yang mulai dari sini ya, ini trap nih. Nah, ya, sampai ke leher. Ya, jadi itu bisa dilatih, ya namanya serat. Itu bagian sebenarnya dari otot punggung. Oke, yuk kita minum dulu. Ya, kalau ada yang mau tanya, silakan buka mic-nya ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak apa-apa ya. Kalau masih bingung, ada yang bertanya, nggak apa-apa, langsung ketik aja dulu. Nanti aku jawab terakhir ya. Kalau yang mau ditanyakan sekarang. Oke, kita tadi sampai mana? Bahu udah, lengan udah, punggung udah. Nah, sekarang kita masuk ke otot dada. Oke, otot dada ya. Oke, yuk. Teman belajar dulu ya filosofinya otot dada. Oke. Otot dada ini besar, ya. Jadi otot dada mulai dari dada atas, dada tengah, sampai dada bawah. Ya, tapi kalau kita melatih dada tengah, itu kan dada atas, bawah juga kena. Oke. Nah, otot dada mulai dari seperti misalnya dari sini. Ini kalau aku buka dikit, ya, kelihatan. Nah, ini kalau aku flex. Nah, jadi kalau dari sini nih sampai sini, nah ini otot dada nih. Ya, jadi dia besar sekali. Nah, kalau yang untuk otot dada atas, ya. Nah, ini tadi bawah depan kan? Nah, ini otot dada di sini nih. Ini bawah atas. Ya, sorry, dada atas, dada tengah di sini, sama dada bawah. Oke. Untuk wanita, ya, teman-teman, ya, penting melatih otot dada. Kenapa? Karena mohon maaf, akan membentuk payudara juga lebih bagus. Oke? Nah, jadi korelasinya kemudian dengan bentuk tubuh, ya. Jadi kayak tadi, kalau kita melatih otot dada kita dengan benar, ya, banyak teman-teman yang sudah ber-KF, mohon maaf, kemudian mengeluh, kemudian misalnya mohon maaf, payudaranya kendor. Oke? Nah, bagaimana membuat kencang kembali? Yang pertama, ya, payudara memang konsentrasinya lebih banyak di lemak, betul? Ya. Nah, bagaimana cara melemak? Nggak bisa payudara kemudian jadi otot juga, nggak. Tapi mengencangkannya, ya, itu bisa. Karena berpengaruhnya di mana? Otot dadanya yang berpengaruh. Nah, jadi lapisan dari yang bagian payudara, kemudian otot dadanya kemudian nanti bertambah. Nah, dia nanti juga akan mempengaruhi di bagian elastisitas kulit di bagian payudara. Nah, jadi makanya teman-teman yang wanita yang untuk mau melatih dadanya, ya, artinya melatih otot dada, itu akan sangat bagus sekali untuk membentuk tubuh postur tubuh semakin bagus, ya. Ingat ya teman-teman yang wanita ya. Nah, yang pria juga sama. Jadi kalau yang pria akan membuat dadanya lebih lebar, ya. Oke, untuk yang pria dada lebih lebar, ya, lebih busung, ya, sehingga tampilan fisik untuk kalau cowok juga akan lebih bagus lagi. Oke, terus ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang basic untuk latihan dada yang utama adalah teman-teman harus pinter atau lihai mulai belajar adalah latihan push up, ya, benar push up, ya. Jadi push up udah aku masukkan dalam rangkaian untuk latihan basic. Kenapa? Karena teman-teman sudah harus mulai belajar dengan kondisi push up yang benar. Ya, dengan catatan teman-teman tidak ada cedera ya, tidak ada cedera di bahu, dada dan sebagainya ya. Latihan push up. Nah, sekarang latihan push up yang utama adalah teman-teman latihannya jangan langsung full push up ya. Full push up adalah seperti ini. Oke ya, ini full push up ya. Oke. Nah, full push up seperti ini ya. Nah, kalau full push up seperti ini, turun, naik ya. Turun, naik. Nah, ini full push up. Nah, kalau teman-teman melakukan adalah
pakai dengkul. Nah, ini, oke, gini ya, teman-teman. Angkat kakinya, begini, kemudian turun. Nah, oke, turun sebentar, sepertiga, naikkan. Ya, turun sepertiga, naikkan. Ya, nah PR-nya adalah biasanya mensinkronkan bagian bokong dengan pundak. Ya, jadi turun, naikkan. Nah, biasanya teman-teman pasti akan ininya kaltes nih. Nah, nggak apa-apa, latihan dulu begini nggak apa-apa. Ya, tapi bentuknya adalah latihan push up dengan dengkul seperti ini. Oke, oke, yuk dicoba sambil aku cek posisinya. Yuk. Oke, Mbak Lucy, bisa Mbak? Yuk kita coba Mbak Lucy. Oke, lurusin dulu Mbak. Oke, nggak apa-apa, perlahan turunin aja dulu. Nah, sinkronkan. Oke, bokong sama pundaknya belum sinkron Mbak, tapi nggak apa-apa, latihan turun dulu aja. Oke, yang belum bisa sinkron nggak apa-apa ya. Oke, Om Ari. Oke, Om Ari full ya. Oke, good. Oh, Mbak Dian, yuk. Turun dulu Mbak. Oke, yang belum bisa sinkron nggak apa-apa ya. Bagian pundaknya turun dulu nggak apa-apa. Yuk, Mbak Dian. Oke, Mbak Luna, yuk Mbak Luna. Oke, oke, belum sinkron ya, tapi nggak apa-apa. Yuk, Mbak Arfani. Yuk turun. Oke, nggak apa-apa. Oke, bagian turun dulu pundak ya. Oke, yuk Mbak Mulia, yuk. Iya, oke. Ya, bokongnya belum pas, tapi nggak apa-apa. Yuk, yang bokongnya belum bisa turun nggak apa-apa. Nanti latih ya. Mbak Leli. Oke, Mbak Kasina. Yuk, Mbak Kasina. Mbak Kasina udah harus bagus nih. Udah berapa kali Mbak Kasina? Oke, good. Mbak Rita, bisa Mbak? Yuk, coba yuk. Turun. Nah, bagus Mbak Rita. Sip. Keren banget. Keren banget Mbak. Iya. Ya, setengah aja nggak apa Mbak. Jangan dipaksain sampai bawah. Iya, jangan sampai dipaksain bawah. Ya, oke, good. Baru ya. Oke. Nggak apa-apa. Pokoknya belum bisa turun nggak apa-apa. Mbak Winda, yuk. Mbak Winda masih bingung? Ya, nggak apa-apa. Turun dulu latihan pundaknya. Oke. Om Hanif. Oke, Om Hanif bagus. Good. Bisa full push up ya. Oke, yuk sekarang kita coba ambil kursi. Yuk, ambil kursi. Kita coba pakai latihan pakai kursi. Ya. Oke. Gimana push up ambil pakai kursi? Ya. Oke, lihat dulu ya teman-teman ya. Kursi pasti akan selebar bahu biasanya, ya. Jadi lakukan begini. Oke. Kemudian turun. Ya. Naik. Turun sebisa mungkin, naik, ya, bokongnya tetap ya. Nah, bokongnya ikut turun, ya, naik, kencangkan kontraksi bokongnya, turun, naik, nah, udah turunnya sepertiga aja nggak apa-apa, ya. Yuk, dicoba. Yuk, Mbak Dian bisa nggak sekarang? Yuk, lurusin dulu Mbak. Mbak Dian gini, maaf, Mbak Dian bokongnya bisa turunin dikit bokongnya dulu, bokongnya turunin. Nah, oke. Sekarang turun. Yuk, pelan-pelan sama pundaknya. Nah, jadi turunnya barengan. Lututnya nggak usah bengkok, Mbak. Lututnya lurus. Nggak apa, pelan-pelan. Yuk, pelan-pelan. Ya. Nah, udah mulai tuh. Turun. Oke, nggak apa-apa, Mbak Dian. Nanti belajar ya, pelan-pelan ya. Nah, jadi sinkronkan ya, bagian turun pundak dengan bokong ya, Mbak Dian ya. PR ya. Yuk, mari yuk. Oke, good. Nah, mari udah keren banget nih. Oke, ya, Omar udah oke. Mbak Luna, yuk. Ya, bagus Mbak Luna. Oke, Mbak Dede, bisa Mbak Dede? Yuk, coba. Mbak Mulia dulu deh, aku lihat Mbak Mulia. Yuk, Mbak Mulia. Nah, udah bagus tuh. Udah mulai sinkron ya. Oke, Mbak Luna tadi oke. Mbak Arfani, bisa Mbak Arfani? Aku nggak bisa, cedera tangan Oh, kanan. Jangan. Ya, kalau dia jangan ya. Oke, nggak usah ya. Pokoknya kalau ada cedera bilang ya. Mbak Leli. Oke, bagus. Nah, tinggal Mbak Leli sinkronkan ya. Sinkronkan. Mohon maaf, bokongnya agak turunin lagi. Coba, bokongnya turunin lagi. Turunin dulu. Nah, gitu. Oke, sip. Yuk, turun barengan. Nah, oke. Bagus tuh. Nah, gitu Mbak. Ya. Oke ya, nanti di-review lagi pakai cermin ya, atau pakai kamera mode selfie ya. Oke, Mbak Dita, yuk. Mbak Dita coba. Kalau tadi udah bisa. Nah, Mbak Dita sekarang agak bingung nih pakai kursi. Kalau tadi malah bagus tuh, pakai dengkul. Ya. Oke, Mbak Dita maaf, bokongnya naikin dikit coba.
Bokongnya naikin dikit. Nah, gitu, posisi gitu, turun yuk, sekarang turun. Nah, itu bagusan. Nah, jadi pada saat turun, bokong turunin kemudian naikin. Jadi nggak perlu turun sampai bawah dulu. Ya. Oke, Mbak Lela, bisa Mbak Lela? Yuk, dicoba. Mbak Lela sama Mbak Kasina harusnya udah bagus nih. Ya, Mbak Lela, oke, turun dulu ya. Nggak apa-apa Mbak Lela, masih agak berat ya. Oke, kalau yang masih agak berat jadi paksain ya. Oke, yang penting latihan turun dulu. Yuk, Om Hanif bisa? Iya, bagus Om. Wah, keren Om Hanif nih. Baroyah juga bagus. Oke, Barita gitu ya. Mbak Winda yuk, Mbak Winda. Oke Mbak, turun. Ya. Nah, turunnya dengkulnya jangan ikut menekuk ya. Jadi dengkulnya tetap lurus. Oke. Ya, oke semuanya. Oke, yaudah. Oke, review ya. Aku review semuanya. Yuk. Udah selesai. Nah, jadi memang gini. Oke. Jadi emang gini, kalau untuk push up bagian pertama memang berat. Oke, aku tahu. Nah, jadi yang pertama tugasnya bagi teman-teman adalah yang penting tahu basicnya dulu ya. Jadi posisinya adalah PR-nya. Ini bagaimana meluruskan pundak dengan bokong. Ya, jadi ibaratnya ini bokong, ini pundak. Nah, jadi push up ini bagaimana turunnya harus bisa begini, ya, bareng. Nah, gini. Jadi jangan begini. Nah, teman-teman yang baru masih memang bingung dengan turunnya pundak dulu. Nah, bokongnya belum ikut. Ya nggak apa-apa, itu wajar ya karena masih pemula ya. Nah, tapi sering waktu harus direvisi, ya, diperbaiki. Cara memperbaiki gimana? Latihannya kalau bisa ada cermin, ya, di dekat cermin. Kemudian atau kalau nggak ada cermin ya pakai handphone, pakai mode selfie, ya. Jadi kita bisa lihat langsung ke handphone, ya. Jadi bagaimana caranya melatih turun, ya? Ini bisa begini, ya, naik, turun lagi, naik lagi, ya. Jadi bukan begini. Nah, gitu. Tapi kalau masih bingung, turun pundaknya dulu, latihan turun pundak nggak apa-apa juga, ya. Tapi kunci utama di push up adalah melatih dari bokong kita, ya, kemudian turun bersamaan dengan pundak. Nah, itu intinya. Nah, jadi kenapa push up berat? Karena misalnya teman-teman latihannya, contoh BB-nya, ambil contoh misalnya wanita, let's say 50 kg, ya. Push up dengan dengkul itu paling tidak menggunakan 50% dari berat badan. Jadi bisa bebannya 25 kg. Makanya jadi berat, ya. Paham ya? Nah, tetapi kalau teman sudah bisa melatih dari awal, ya step by step, ya dari dengkul atau pakai kursi tadi, ya itu akan melatih secara cepat bagian otot dada. Ya, aku ulangi tadi manfaatnya ya. Untuk wanita, ya secara postur bagus, nanti akan membentuk payudara juga bagus. Ya, kemudian untuk pria, ya dadanya lebih bidang, ya jadi posturnya lebih bagus. Nah, jadi untuk lebih bidang secara lebih besar. Nah, itu strukturnya. Ya, jadi untuk pria dan wanita konsentrasinya beda-beda untuk latihan dadanya. Oke, gitu ya. Nanti dilatih terus ya. Itu palingnya step awal. Nanti kalau masih mau belajar boleh ngulang nanti minggu depan. Ya, minggu depan ini kelas yang hari Sabtu ya, rutin Minggu. Kalau ngulang besok juga boleh. Besok ada jam 1. Ya. Oke, ya sekarang kita minum dulu. Kalau ada pertanyaan boleh dibuka mic-nya. Yuk kita minum dulu ya. Minum dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh dibuka dulu mic-nya. Mas Ebi mau nanya, ini kalau untuk yang basic, sehari itu bisa maksimal berapa kali dilakukan untuk yang awal, yang dari pertama tadi dipelajarin ya? Itu berapa kali tuh yang harus untuk pemula gitu? Oke, jadi gini, kalau misalnya aku ajarin namanya istilahnya full body workout ya. Full body workout tuh dari atas sampai bawah semua. Nah, kalau mau latihan semuanya, boleh aja ya, tetapi kalau mau semuanya 8 repetisi dengan 3 set aja itu bisa menghabiskan mungkin 1 jam. Ya, kalau semuanya nih, benar-benar semuanya dari atas sampai bawah yang aku ajarin hari ini ya, 8 repetisi kemudian 3 set ya. Jadi jeda antar set itu 30 sampai 60 detik. 30 sampai 90 detik ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti 1 menit aja jeda set antar setnya, kemudian jeda antar gerakan ya kalau bisa istirahatkan mungkin semenit 2 menit ya, bahkan 2 menit gitu ya. Nah, kalau mau semuanya aja itu bisa habis sekitar 1 jam bisa. Karena 4 gerakan saja ya dengan kondisi 8 repetisi dan 3 set ya hanya 4 gerakan itu udah menghabiskan sekitar 25 menit ya. Nah, tapi konsepnya kalau misalnya seminggu 3 kali mau full body workout nggak apa-apa. Oke. Nah, tapi nanti kalau sudah meningkat ya 4 kali seminggu atau bahkan 5 kali seminggu, nah kalau bisa dilatih per bagian. Nah, jadi misalnya bisa dilatih bagian atas upper body sama lower body terpisah. Itu boleh.
Atau kemudian nanti bisa versi yang lain lagi, bagian yang push itu bagian mendorong, artinya push up, kemudian tricep tadi yang ini. Nah, karena kita pada saat latihan mendorong, latihan dada itu biasanya pasti menggunakan bahu depan di sini, ya kemudian tricep. Ya, jadi akan melibatkan 3 otot itu. Jadi namanya gerakan mendorong, ya. Kemudian gerakan yang menarik, ya, jadi ada gerakan mendorong, kemudian gerakan menarik. Nah, itu bisa juga dibedakan gitu juga. Yang menarik adalah otot tadi, yang otot belakang, punggung, yang row, ya, naik ke tadi, hamstring, ya. Jadi itu untuk melatih di situ sama otot bicep, karena bicep juga menarik. Nah, itu membandingkannya gitu. Jadi bisa kalau udah mau lebih rutin lagi, ya, gerakan mendorong, menarik, kemudian lower body, boleh, ya. Nah, sekarang kita jelas ya. Tadi Mbak siapa ya? Nanya ya? Mbak Arfani ya? Kalau salah ya? Oke, Mbak Arfani gitu ya. Nah, tapi kalau mau 3 kali seminggu dulu, ya, itu full body workout dulu. Nggak apa-apa. Ya, tapi lihat aja. Pokoknya harus ada istirahat dulu ya, teman-teman ya. Jadi jangan dibeban. Intinya itu aja. Ya. Kenapa? Karena nanti teman-teman bagi yang masih baru ini kan masih kaget ototnya adaptasi. Nah, adaptasi itu perlu waktu. Ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita melatih otot ini supaya bisa besar, ya naik dan sebagainya adalah yang pertama bertahap. Nah, gitu ya. Bagi yang benar-benar pemula ya. Oke, resistance band. Oke, Mbak Rusmiati ya, Mbak. Kayaknya nanti kita adain yang kelas khusus Mbak ya, resistance band ya. Oke. Nah teman-teman, aku lupa juga. Jadi kita selain dumbbell ya, ada resistance band. Nah bedanya ya, pertanyaan Mbak Rusmiati ya. Nah, ini ada resistance band. Nanti bisa dipesan di Om Yandri ya, di Keto Fitness ya, garansi 1 bulan. Nah, bedanya dengan resistance band, ya, resistance band ini bisa dilakukan ya tanpa melawan gravitasi. Nah, jadi kalau pakai dumbbell, ya, atau beban, ya, semuanya gerakan latihan tuh harus dari bawah ke atas, ya. Mau bicep curl, ya, hammer curl, atau tadi shrug dan sebagainya, itu semuanya harus dari bawah ke atas. Kenapa? Karena ini beban, ya, kita drop, dia buang, ya, turun. Kita harus melawan gravitasinya. Nah, kalau misalnya pakai resistance band, ya, ini tidak harus melawan gravitasi. Nah, jadi kita bisa melakukan sambil berdiri. Contoh, misalnya kita mau melakukan latihan dada, ya, namanya chest press, ya. Chest press itu sebenarnya floor press ya, tiduran sampai dorong ke atas. Nah, kalau chest press, ya, bisa dilakukan sambil duduk, ya, atau sambil berdiri. Ya, contoh begini, oke, 1. Ya, 2, nah ini harus nanti ya, untuk dada ya, 3, nah, bahkan kita bisa melatihnya lebih spesifik, ya, kalau lurus untuk dada tengah, kalau kita naikkan ke atas, sudutnya 30 derajat, itu sudah dada atas, nah, ini ya, ini dada atas nih, kalau kita turun ke bawah, ini dada bawah, nah, ini contoh, oke, nah, untuk yang bahu belakang, nah, namanya reverse fly, ya, jadi kalau fly, nah, ini juga bisa fly ya untuk merapatkan. Ya, jadi apalagi yang cowok ya, misal di sini untuk membuat belahan dadanya lebih kelihatan ya. Jadi fly. Nah, gini ya. Ini juga bisa pakai resistance band. Oke. Yang wanita juga sama. Enggak masalah ya, karena ada otot dada tengah juga ya, wanita yang tadi aku bilang untuk membuat otot payudara juga bagus. Ya, gini. Oke. Nah, itu hanya pakai resistance band misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk otot bahu belakang atau trapezius ya, trapezius juga bisa. Nah, jadi reverse fly begini ya. Kalau untuk otot dada belakang, untuk bahu belakang sama trapezius di sini ya, bisa begini. Nah, 1, 2, kelihatan ya kontraksinya, 3, Nah, dengan pakai ini kita juga bisa targetkan. Jadi misalnya trapezius ada atas, tengah sama bawah. Kalau kita melatih yang tengah, nah kita bisa dari atas sampai bawah. Targetnya bawah, 1, tariknya dari atas dulu nih, tengah, 2, 3, nah gitu ya. Jadi di sini, nah itu kelebihannya resistance ya. Gitu ya Mbak Rusmiati ya. Nah, videonya ada, nanti akan di-share sama Om Yandri ya setelah selesai latihan. Cuma ini aku hanya mendemokan ya kelebihan dari resistance band ya. Jadi lebih fleksibel ya dan mudah dibawa kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih ke kantor segala macam ya, mungkin bingung workoutnya, nah pakai resistance band bisa gampang, tinggal bawa aja ya, nanti latihan di kantor ya, sambil duduk juga bisa kayak tadi ya, sambil duduk juga bisa. Oke, ini ya. Yuk sekarang kita masuk bagian core, 2 bagian lagi ya.
Oke, core ya, core di sini nih. Oke. Melatih core ya, itu abs juga ya. Jadi teman-teman nggak usah pusingin six pack ya, latihan core dulu aja. Core dari sini sampai ke bawah ya, abs. Dari sini sampai bawah. Nah, latihan core utama yang paling penting adalah ngeplank. Ya, oke. Ngeplank gimana? Yuk, gampang yang sekarang ada di Keto buat teman-teman di Jabodetabek ya, kalau bisa ngeplank ya, cewek 1 menit, cowok 3 menit, itu nanti kita akan undang makan dengan Mas Tio ya. Oke, ngeplank gimana? Ya, gampang begini. Oke. Ya, bokongnya naik dikit, ya, lurus, ya, udah diem aja. Begini, tangan, ya. Kalian tahan berapa lama terserah, ya, tapi targetkan cewek 1 menit, ya, cowok 3 menit, ya, untuk pemula. Nah, udah, ini tahan begini, ya, jadi jangan turun naik, begini. Oke, nah, begini. Nah, oke, yuk, dicoba. Ayo, dicoba, teman-teman ya. Sampai dijajal. Ya, kalau udah nggak kuat, turun aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, Amari, bisa, Amar. Ayo. Yuk. Iya, Mbak Dian. Nah, itu bagus tuh, Mbak Dian. Oke, walaupun belum lulus, nggak apa-apa. Yang mata masih naik, nggak apa-apa. Turunin dikit, yuk. Turunin dikit, Mbak Dian. Bokongnya, maaf. Oke, Mbak Arfani. Yuk, turun dikit bokongnya. Nah, ya. Mbak Leli. Nah, keren Mbak Leli, lurus nih. Bagus. Mbak Lela. Ya, bagus. Turun dikit bokongnya, Mbak. Maaf. Oke, Mbak Dita bisa, Mbak? Sekuatnya dulu, Mbak. Nah, tahan. Ya. Mbak Dede, yuk bisa Mbak Dede? Ya, tahan. Kalau udah nggak kuat, turun aja. Oke, nggak apa-apa. Nanti latih lagi, naik lagi. Oke. Good. Mbak Mulia, bagus. Ya. Mbak Luna, oke. Ya. Kalau udah nggak kuat, nggak apa-apa. Lepas aja. Ya, Mari udah oke. Oke. Om Manif, bisa Om Manif? Ya, oke. Sip ya. Nah, ya, semua rata-rata bisa. Nah, jadi kuncinya gini. Pokoknya kalau ngeplank, ya, latihnya adalah main durasi. Udah diem. Ya, jadi kunci diem. Nah, mau melatih lebih lama latihan durasi. Nah, jadi kuncinya memang harus dilatih. Ya, jadi kalau teman-teman yang baru, misalnya cewek baru bisa 15 detik, nggak masalah. Ya, turun lagi, besok latih lagi. Ya, kalau aku sarankan rutinitasnya adalah latihan di pagi hari. Bangun tidur nih, kemudian stretching yang tadi aku bilang, ya stretching yang tadi dada putar, kemudian tarik nafas, ya buang, ya kemudian stretching, habis itu ngeplank. Nah itu kesalahanku, ya pagi hari. Jadi ngeplank pagi hari itu yang paling enak. Udara segar, segala macam, ngeplank. Udah itu dulu, ya ngeplank, latih, hitung durasinya, ya. Jadi berapa lama? Nah kemudian targetkan perlahan naikkan, ya boleh. Targetnya misalnya per 10 detik, boleh nggak masalah. Per 15 detik boleh, ya. Teman-teman yang wanita, ini sekarang sudah ada yang bisa, Mbak Linda kemarin pemenang, Plank Challenge sudah bisa 10 menit, bayangin. 10 menit teman-teman, wanita loh, ya. Jadi wanita juga bisa kuat, bisa asal dilatih. Ya, Mbak Linda mulai latih dari mulai setengah 30 detik, 1 menit, ya naik jadi 2 menit, naik jadi 3 menit, sekarang udah bisa 10 menit, bayangin. Nah, kenapa? Karena semua dari tubuh kita pada saat dilatih, di challenge tubuh kita, dia akan beradaptasi, itu kuncinya, ya. Jadi makanya latihannya secara rutin. Ya, kalau plank boleh tiap hari, boleh, nggak ada masalah. Ya, tiap hari pagi lakukan. Saranku ya, kalau saranku latih aja sekali, udah sekali paling kuat, tahan paling kuat, nggak kuat udah lepas. Nah, udah. Besok lakukan lagi. Ya, jadi nggak perlu ngulang set kedua, ketiga. Kalau saranku, tapi kalau mau dicoba boleh, monggo, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau saranku kuatin paling kuat seberapa lama, udah nggak kuat udah selesai. Nah, besok lanjut lagi, pagi hari mulai hari plank lagi. Ya, paling kuat seberapa lama, udah lepas, udah gitu. Nanti sambil ditargetkan. Percaya sama aku 2 minggu aja nih, teman-teman. Nggak usah 2 minggu lah. Sebenarnya dalam waktu seminggu aja, teman-teman yang cewek aja pasti 1 menit bisa nyampe. Cowok 3 menit pasti nyampe. Benar, ya. Coba ya latihan. Oke, itu plank ya. Yuk, sekarang bagian terakhir. Oke, Mbak Arfani mau nanya apa? Nggak, itu kepencet ya. Ya udah. Ya. Oke, ya bagian terakhir. Ya. Kita masuk bagian terakhir adalah namanya otot lower body. Ya, jadi lower body ini mulai dari glutes, ya, bokong, paha depan, quadriceps, paha belakang, hamstring, sama betis, ya, calf, ya. Nah, sekarang kita bahas adalah otot glutes. Oke? Nah, glutes atau otot bokong. Nah, otot glutes kita, ya, adalah otot bagian terbesar, ya, ulangin. Otot glutes adalah otot bagian terbesar di tubuh kita, yaitu glutes maximus, ya. Jadi glutes ini ada 2, ya.
Jadi yang di sini nih dari bawah sampai tengah sini, nah ini yang maximus ya, bokong kita yang paling gede itu otot bagian terbesar. Kemudian ada di sini menyempil namanya minimus ya. Nah, jadi melatih otot glutes ya, salah satu latihannya adalah belajar mengkontraksikan bokong kita begini. Dorong ke depan. Satu ya, kita bisa nih melatih otot bokongnya ya. Tendang ke depan. Satu ya, kontraksi di sini ya. Nih sampai berasa kencang di sini. Nah, itu latihan otot glutes bokongnya ya. Ya. Satu, oke. Dua, oke. Tiga. Nah, gitu ya. Nah, rasakan. Nah, jadi itu latihan basicnya ya untuk otot glutes. Tapi kombinasinya adalah kita lakukan dengan squat. Nah, jadi yang pertama, yuk kita latihan squat. Nah, latihan squat gimana? Yang pertama, latihan squat yang penting adalah melatih atau menarik bokong ke belakang. Ya, tarik bokong ke belakang. Nah, jadi latihan squat ini bukan memajukan dengkul ke depan. Ya, jadi bukan begini nih, bukan ya teman-teman ya. Latihan squat adalah turunin bokong ke belakang sampai sebisa mungkin, ya, baru naik, tendang. Set. Nah, ini tendang. Turun, oke, naik, tendang. Turun, naik, tendang. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu melatih squat. Nah, jadi latihan squat itu adalah melatih quadricep dan bokong. Dan otot pinggang juga ada. Ya. Oke, yuk kita coba. Kuncinya adalah menarik bokong ke belakang supaya nggak kejengkang. Teman-teman boleh tangannya ke depan, mau seperti tadi aku gini atau lurus ke depan gini boleh, nggak ada masalah. Ya. Oke, yuk coba yuk. Omari, yuk. Turun. Nah, bagus. Kalau belum sampai bawah nggak apa-apa. Iya, yang penting aku bisa lihat posisi dua. Bokongnya tarik Mbak Dian. Mbak Dian bokongnya tarik. Bokongnya turunin ke belakang. Nah, oke. Oke, Mbak Arfani bagus. Yuk, turun. Oke, bagus. Mbak Dede, yuk. Ya, bagus. Mbak Mulia. Oke, good. Mbak Leli. Good. Mbak Lela. Ya, makasih nah. Ya, makasih nah turunnya jangan cepet-cepet, Mbak. Ya, jadi harus ada temponya. Turun perlahan, 1 detik, naik lagi gitu ya. Gitu ya. Oke. Mbak Dita. Oke, good, Mbak Dita. Mbak Roya, yuk. Turun. Nah, Mbak Roya kurang badannya condong ke depan dikit ya. Jadi jangan lurus. Nah, gitu lebih bagus. Mbak Winda, yuk. Oke, Mbak Winda masih bingung ya turunnya. Oke. Ya, nanti aku ajarin latihan berikutnya. Yuk, Mbak Luna, yuk. Lanjut, Mbak Luna. Oke, Mbak Luna masih bingung juga. Oke, nggak masalah Mbak Luna. Om Manif. Oke, udah mulai bagus Om Manif. Oke, yang masih bingung. Ya, gimana Mbak Dian? Oh, saya kan cedera lutut sebelah kiri. Oh, jangan kayak gitu. Oke. Ah? Jangan dipaksain kalau squat, kalau ada cedera lutut. Cedera lututnya gimana? OA atau apa? Waktu itu saya geser tempurungnya. Oke, kalau geser tempurung, udah balik atau belum? Udah sih, udah lama banget. Tapi sekarang masih kadang-kadang masih sakit, makin sakit. Kalau buat duduk terlalu lama, sakit. Oke, ya udah. Kalau sakit jangan dipaksain, Mbak. Ya, di stop aja. Enggak, kalau misalnya cuma berapa set, masih agak kuat, cuman... Ya, nggak apa-apa. Begitu sakitnya kumat, udah stop. Nah, ya, oh, itu iya. aja. Nah, Okay. Tandanya gitu aja. Ya, jadi nggak apa-apa, lakuin. Tapi begitu udah mulai ada sakitnya kumat, stop. Udah. Ya, gitu ya kuncinya. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi latihan beban kita, pokoknya harus pain free. Jadi tidak boleh ada rasa nyeri. Jadi kalau misalnya cedera masa lalu, ya mungkin salah, ya kayak tadi ada kayak tempurung geser lah atau dan sebagainya, ya kemudian kita lakukan latihan gerakan lagi, kemudian dirasakan yang cederanya kumat lagi di bagian situ, stop. Nah udah, jadi jangan dipaksain. Ya, oke, paham ya? Oke, Mbak Dian gitu. Oke, sekarang bagi teman tadi yang masih bingung, ya turun bokongnya, ambil kursi. Yuk, sekarang kita latihan pakai kursi. Oke, ambil kursi. Nah, sekarang bagi teman-teman yang tadi masih bingung latihan squat, ya latihannya pakai kursi. Ya, kalau kursi gimana? Kita mau duduk gimana? Pasti narik bokongnya kan? Pasti begini, betul nggak? Ya kan? Kan nggak mungkin kalau kita mau duduk begini, betul nggak? Ya. Nah, jadi latihannya kita squat dengan pakai kursi adalah turun, tep, naik lagi. Oke? Jadi cuma batasan doang. Jadi supaya batasan supaya kita tahu bahwa kita menarik bokong ke belakang. Ya, turun ke belakang bokongnya, turun, sep, sampai bawah, tep, nah langsung naik lagi, tendang. Oke, turun, tep, nah tendang. Nah, jelas? Nah, jadi supaya kita latih bokong ke belakang, tep. Nah, kenapa? Karena
kalau udah pakai kursi, pasti bokongnya turun ke belakang. Nggak mungkin lututnya maju ke depan. Yuk, coba Mbak Dian. Yuk, sekarang pakai kursi. Tadi masih agak bingung Mbak Dian. Yuk, turunin pakai kursi. Nah, lebih bagus ya Mbak. Ya, turunin sampai bawah. Nah, sip. Nah, itu lebih bagus. Ya, ya. Rasain aja Mbak. Kalau udah ada sakit stop. Tapi udah bagus Mbak gerakannya. Yuk, lanjut. Yang lain. Tadi siapa ya? Yang masih belum bisa ya? Bentar. Dita, Mbak Dita yuk. Coba, tadi kayak Mbak Dita ya? Oke, Mbak Leli bisa? Nah, oke, tapi jangan duduk ya. jadi duduknya cuma duduk mentalin lagi ya. Jadi jangan duduk. Ya, jadi cuma hanya tahanan aja. Nah, Waminda, yuk. Oh iya, Mbak Winda, yuk. Nah, lebih bagus ya, Mbak. Nah, gitu. Turun. Tep, naik lagi. Nah, gitu. Ya, turun. Oke, nah pada saat turun Mbak Winda bagian punggung maksudnya agak dorong ke depan, ya, agak memungkuk pas turun. Ya, gitu ya. Oke, udah mulai bisa. Ya, Mbak Dita tuh bagus. Nah, Mbak Dita bagus. Oke, Mbak Lela bagus. Ya, Mbak Luna bisa. Oke, Mbak Luna coba tahan, jangan sampai duduk Mbak, cuma tahan doang. Tahan, duduk, sebentar naik lagi. Langsung naik lagi, jangan sampai duduk. Turun, bokongnya tarik belakang, sampai nyentuh kursi, naik lagi, langsung. Nah, ya gitu ya. Mbak Winda udah bener ya. Nah, udah mulai bener, pakai kursi udah mulai bener Mbak. Ya gitu caranya ya. Nah, latih ya, teman-teman ya. Oke, nah jadi Om Hanif bisa Om? Tadi Om Hanif kayaknya udah oke kok. Ya, kalau udah oke nggak apa-apa. Kalau yang maksudnya pakai kursi ini adalah bagi teman-teman yang masih mungkin bingung ya. Gimana latihan squat. Jadi caranya pakai kursi. Ya, itu untuk melatih feelingnya bokong kita ke belakang, itu aja. Ya. Nah, jadi supaya kita nggak juga ngerasa mau jatuh, ada tahanan di belakang, tapi intinya kuncinya ngelatih di situ. Nanti kalau misalnya udah rutin, ya teman-teman tarik kursinya. Ya, harus mulai belajar tanpa kursi. Nah, jadi dengan memakai kursi itu contoh hanya untuk melatih feeling, ya, feeling untuk kita bokongnya ke belakang. Oke, ya, itu squat ya. Oke, yuk lanjut. Kita latih yang namanya itu squat untuk paha depan. Sekarang kita lanjut untuk paha belakang, ya, hamstring, ya. Nah, sekarang hamstring gimana caranya, ya? Bagi yang muslim, ya, kita sudah lakukan tiap hari sebenarnya, yaitu latihan ruku, ya, atau bahasa latihannya adalah gerakannya namanya good morning. Nah, jadi good morning gimana? Ruku gimana teman-teman? Ini ya. Nah, tapi sekarang latih adalah tarik punggungnya ke belakang. Nah, turun sampai bawah, tahan. 1, 2, 3, 4, ini berasa nih, 5. Kemudian tarik. Oke, turun lagi. Sampai bawah, tahan. Kalau bisa tahan, kalau ruku kan kita begini. Sekarang teman-teman pegang paha belakangnya. Ini paha belakangnya. Kalau ruku biasanya teman-teman gini ya. Ini pegang paha belakangnya, tahan. Punggung lurus ya. Tahan. 1, 2, 3, 4. Rasain kontraksinya. 5. Tarik. Nah, itu. Yuk, langsung. Ya, yang muslim gampang nih. Ya, turun. Nah, Mbak Dian PR-nya ya. Mbak Dian PR adalah bungkuknya harus lurus Mbak, ya, tarik bahunya ke belakang Mbak, tarik bahunya ke belakang. Nah itu lebih bagus, ya, oke. Nah gitu Mbak ya, oke, sip. Oke, Om Ari, punggungnya lurus Om. Nah, tarik bahunya Om. Nah, jadi jangan melengkung. Oke, Mbak Arfani bagus, Mbak Dede, yuk. Ya, nggak perlu sampai turun ke bawah ya teman-teman. Kalau belum bisa lurus, ya, usahakan pokoknya lurus 30 derajat aja nggak masalah. Ya, yang penting punggungnya lurus, jangan bengkok. Ya, Mbak Kasina bagus. Mbak Lela bagus. Ya, rasain kontraksinya. Mbak Lili bagus. Mbak Dita oke. Nah, ini mulai bagus punggungnya Mbak Dita. Mbak Roya bagus. Ya, Mbak Luna bagus. Om Hanif good. Ya, Mbak Roya bagus ya. Yang lain bagus. Oke. Ya, Mbak Dian juga oke. Nah, gitu ya Mbak Dian ya kuncinya ya. Nah, jadi teman-teman adalah rasain. Jadi pada saat turun ya, membungkuk itu kuncinya adalah jangan sampai punggungnya melengkung. Nah, udah. Jadi, kalau nggak bisa sampai bawah, nggak apa-apa. Jadi, misalnya turun 30, 45 derajat pun nggak masalah. Ya. Jadi, maksudnya sudutnya jangan sampai 90, nggak perlu. Ya. Kuncinya adalah punggungnya lurus. Gitu ya. Tadi berasa ya, otot hamstringnya, itu paha belakang. Yuk, sekarang terakhir, otot untuk betis. Ya. Yuk, dumbbellnya dipegang. Yuk, pegang kiri kanan. Oke. Kalau tadi latihan serak adalah angkat bahu, nah sekarang kita pegang dumbbell kiri kanan, ya, yaitu latihannya jinjit, ya. Nanti yang benar jinjit, ini untuk betis, ya, betis di mana sini, ya.
Oke, yuk. Gigit, yuk. 1. Oke. 2. Ya, 3. Ya, gigit, bener gigit. 4. Oke. 5. 6. Oke. 7. Benar semua. 8. Ya. Nah, gampang ya, gigit ya. Nah, sekarang teman-teman nanti latihan, ya. Latihan juga kalau bisa di bibir anak tangga, ya. Kalau teman-teman punya rumah tingkat, ya. Atau di samping kursi. Kalau kursinya yang model yang keras ya, bukan yang sofa ya. Nah, kenapa? Karena nanti kita bisa melatih tumit, ya. Tumitnya bisa sampai bawah nih. Nah, gini, naik. Tumit sampai bawah gini, naik, ya. Karena kalau misalnya kita pakai rantai cuma begini kan. Nah, kalau kita sampai bawah, nah di ujung bisa turun lagi. Nah, sehingga kontraksi dari otot betisnya, aku deketin ya, bawah kelihatan. Oke. Nah, gini ya. Nih, turun ke bawah, ya. Nih, betisnya akan kontraksi nih. Aku contohin ya. Nih, teman-teman lihat ya. Oke, ujung, turun sampai bawah. Oke, naik lagi. Turun sampai bawah, naikkan. Turun sampai bawah, naikkan. Kelihatan ya kontraksi betisnya, bawah, naikkan. Nah, gitu. Ya. Gitu caranya, ya. Kalau misalnya pakai kursi. Jadi kontraksinya bisa lebih turun. Jadi kalau misalnya bentuk kaki nih, ya, turun bawah gini, naik. Turun sampai bawah, naik. Nah, makanya kenapa orang yang suka goes, ya, sepedahan, termasuk, mohon maaf, tukang becak misalnya, dia otot betisnya gede banget. Nah, karena dia ngayuh. Bayangin, orang ngayuh sepeda gimana? Gini terus ya. Nah, jadi betisnya benar-benar kontraksi terus. Gitu ya, teman-teman ya. Latihan betis gampang. Ya, tinggal dikombinasikan aja. Oke, yuk. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, udah selesai. Oke, minum dulu ya, teman-teman. Yuk. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, mic-nya dibuka. Dari sekian lama kita latihan, sudah bisa dilihat ya berapa kebutuhan cairan yang kita habiskan. Nah, itu minimal kalau kita latihan, kita sudah harus membiasakan jangan sampai kurang minum. Lagi. Udah jam berapa sih? Udah jam 11 nih, bentar lagi. Ayo belum jam. Oke, ya, kalau nggak ada pertanyaan, oke, ini aku tutup sesi pagi ini, ya. Jadi yang pertama, ya, aku review dulu ya, teman-teman. Yang pertama, jadi teman-teman harus sudah mulai belajar asup apa namanya tadi, cairan, ya, minuman, ya, apapun itu, ya, mau kopi, mau teh, ya, air kaldu, itu termasuk bentuk cairan, ya. Jadi asup cairan dalam bentuk apapun, ya, kalau bisa minimal 3 liter. Tapi kalau teman sudah mulai olahraga, naikkan, bukan hanya 3 liter, ya, kalau bisa 4 liter, ya. Karena memang itu udah pasti akan kita akan keluar keringat lebih banyak, ya. Oke. Ya, Manif. Nah, nanti buat teman-teman yang masih baru, ya, nanti mau ngulang besok ada, ya, jam 1 siang setelah Zoominar Keto Fitness, ya, atau mau ngulang minggu depan, boleh, ya. Jadi kelas 1 sama minggu ini untuk alumni, bagi teman-teman sekarang sudah ikut, nanti namanya alumni. Jadi teman-teman nanti akan masuk di grup alumni, gabung dengan teman-teman yang kemarin atau udah latihan ini sudah berlangsung dari bulan Juli kemarin, ya. Jadi bisa belajar tetap, dan tetap harus dilatih. Nah, jadi buat teman-teman masih baru, masih bingung, nggak apa-apa, wajar. Nah, latihan hari ini juga ada rekamannya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau lihat lagi rekamannya, monggo, silahkan. Jadi untuk belajar, ya. Terus yang berikutnya, kalau untuk yang resistant band, ya, nanti teman-teman boleh pesan di Om Yandri, ya. Nah, ini garansi 1 bulan, ya. Jadi kalau karet putus, nanti kami akan ganti. Nah, kelebihannya nanti bagaimana bentuk-bentuk gerakannya, nanti akan di-share juga sama Om Yandri, ya. Kemudian di Keto Fitness kita ada program coaching juga. Nah, jadi kalau misalnya kemarin mungkin banyak teman-teman melihat perkembangan ototku bisa alhamdulillah ya lumayan cepat dalam setahun ini, ya, karena aku disupport dengan 4 amunisi, ya. Jadi semuanya lengkap, udah approval Mastio, ya, dan 4 amunisi sekarang selama program namanya program Keto Fit 90 hari. Nah, itu sudah banyak membuat peserta program. Itu yang pertama adalah bisa menaikkan massa otot, menurunkan body fat, dan kemudian adalah mengurangi kulit gelambir, ya. Ya, Mbak Rusmiati. Nah, jadi mengurangi kulit gelambir adalah bagaimana caranya dengan mengencangkan kulitnya. Nah, jadi proses dari 4 amunisi ini adalah fungsinya adalah untuk mengoptimalkan muscle protein sintesis, ya. Yang kedua adalah mengoptimalkan namanya kolagen sintesis untuk kulit.
Nah, jadi kolagen sintesis ini untuk kulit, regenerasi sel kulit. Nah, jadi regenerasi sel kulit ini, makanya kenapa programnya harus 3 bulan. Ya, nah ini ada 2 versi harga. Ini berbayar ya teman-teman. Kenapa? Karena ada amunisi. Ya. Nah, yang pertama, yang lebih murah versinya adalah kami bilangnya lebih ke arah semi coaching atau amunisi only. Ya, jadi dalam arti kata teman-teman bisa workout sendiri, ya, tetap nanti bisa konsul ke aku juga bagaimana workoutnya dan sebagainya. Nanti bisa dipandu dengan aplikasi juga, ya, tapi tidak harus one on one. Nah, gitu. Itu yang amunisi only lebih murah, ya. Yang full coaching, ya, itu nanti bisa workout dengan aku barengan, gitu ya. Jadwalnya mungkin nanti kita atur, gitu ya. Amunisinya sama, ya. Jadi bedanya itu aja. Jadi full coaching dengan semi coaching, ya. Jadi yang full coaching memang lebih mahal, yang semi coaching lebih murah, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman budget terbatas tapi pengen lebih optimal, ya aku sarankan yang amunisi only juga nggak masalah, ya. Dengan peserta program dari bulan Juli sudah ikutan, itu hasilnya banyak sekali. Yang gelambiran, ya udah mulai kencang sekali kulitnya, bahkan ada yang 20 hari, dalam waktu 20 hari sudah terasa, ya. Kalau biasa cewek di sini nih, ya, gelambirnya. Nah, itu udah ada yang berasa kencang, namanya Mbak Aisyah. Ya, nanti akan ada tes imunnya juga. Ada yang berasa kulitnya jadi glowing, ya, padahal tidak pakai skincare sama sekali, ya, gitu ya. Ada yang udah merasa rambutnya lebih tumbuh lagi, ya itu tadi, ya. Jadi mau optimalkan banyak hal, ya. Jadi intinya ada yang tadinya kurus jadi gemuk, ada yang udah dalam waktu 2 bulan atau bahkan 3 bulan udah naik 3 kilo, bahkan 4 kilo, ada yang bahkan 6 kilo. Nah, gitu ya. Karena semuanya kembali lagi untuk mengoptimalkan masa protein sintesis dan kolagen sintesis. Ya, nanti detailnya akan diterangkan sama Om Yandri, ya, akan di-share di grup WA grup koordinasi. Ya, nanti kalau bertanyakan boleh di sana juga. Oke, aku rasa gitu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, untuk hari ini nanti bisa lanjut di WA grup koordinasi atau nanti kalau udah dipindah di grup alumni, ya, nanti gabung sama teman-teman lain. Besok jangan lupa ikutan Zoominar Keto Fitness, seru banget, ya, topiknya seru, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Ya, jadi belajar teman-teman. Ada Om Doni besok, ya. Jadi Om Doni ini udah latihan beban luar biasa, ya. Juara plank juga, salah satu juara plank, ya, 9 menit dia, ya. Ototnya juga udah lumayan jadi, gitu ya. Kemudian ada Coach Rahmat Ruhmantara namanya. Nah, ini adalah coach yang nanti akan membawa teman-teman yang memang mau ikutan trekking ke Gunung Everest di Himalaya, ya, di tahun depan 2021. Nanti gimana caranya nanti dengerin besok, ya. Yang terakhir ada Dr. Piprim. Nah, bagaimana latihan beban bisa berpengaruh bagus terhadap insulin resisten, ya, gitu. Oke, Mbak Dian. Oke, nanti kita bahas ya Mbak Dian, ya, di WA Group. Pokoknya gini Mbak, intinya kalau untuk Mbak Dian yang udah ada cedera, ya, oke, jadi banyak. Jadi misalnya kalau Mbak Dian yang aku bahas sekarang aja, jadi misalnya Mbak Dian untuk yang aman posisinya duduk Mbak, ya. Jadi posisi duduk. Latihan begini, tadi semua posisi yang upper body duduk boleh, nggak ada masalah, ya. Jadi posisi duduk seperti ini. Jadi untuk Mbak Dian, aku sarankan latihannya karena ada cedera lutut, ya, posisinya duduk aja, nggak masalah Mbak. Jadi mau latihan yang bahu, begini bisa, ya, nggak masalah, semuanya duduk posisi. Ya, kalau squat, kayak tadi bilang mungkin beberapa saat. Jadi kalau squat bisa aja cuma seperti ini latihannya Mbak. Jadi kakinya, nah begini, ya, turun, naik gini. Nah, jadi tidak ada beban menumpuk di lutut, ya, nggak apa-apa. Ini kalau begini, ini Mbak Dian bisa rasain, ya. Nah, ini kontraksi juga nih, quadricepsnya. Nah, gitu ya. Nanti bisa variasi dipakai beban di ujung kakinya, ya, dan sebagainya. Sehingga tidak beban tubuhnya tidak menumpuk di lutut, ya, gitu ya Mbak Dian. Jadi kalau Mbak Dian intinya, kalau yang OA atau cedera lutut, ya, itu bisa latihannya dengan sambil duduk, ya. Jadi artinya upper body aman. Tapi untuk lower body, sedikit trik, ya, untuk melatih bawah tubuhnya. Gitu ya Mbak Dian, ya. Tetap semangat, ya. Oke, nanti bisa lanjut Mbak di grup alumni juga atau di grup koordinasi. Oke, gitu aja teman-teman. Udah jam 11 sekarang. Terima kasih udah ikut latihan di kelas sesi basic, ya. Ingat ya, bisa ngulang. Nanti semua bisa tanyakan. Tidak hanya berhenti di sini. Rutin ke minggu sore. Oh ya, minggu sore besok juga ada namanya kelas lanjutan. Boleh untuk ikutan, ya. Jadi untuk belajar. Jadi minggu besok kita akan bahas masalah cedera. Ya, karena ini banyak teman-teman warrior yang kemarin udah mulai cedera. Ada yang cedera lutut lah, ada yang cedera dada lah, ada yang cedera bahu. Nah, gimana sih kita mengurangi resiko-resiko cedera tersebut? Besok kita akan bahas, ya.